Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan program Live Update. Selamat menyaksikan. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunnews, edisi Kamis 27 Juni 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adela Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribuners, jemaah haji asal Ponorogo Hajah Istingah Marsin Sikar dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 26 Juni 2024. Adapun almarhumah yang meninggal dunia pada usia 76 tahun tersebut berpulang sebelum bertolak ke tanah air. Diketahui di pantauan di rumah duka Jalan Imam Bonjol, Kauman Ponorogo terlihat sudah berdiri sebuah tenda. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Pramita Kusumaningrum, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila, benar sekali bahwa satu jemaah haji asal Ponorogo kembali berpulang adalah Haja Istingah warga Jalan Imam Bonjol, Kauman, Kabupaten Ponorogo. Kemarin saya sempat ke rumah duka di Jalan Imam Bonjol, Kauman, Kabupaten Ponorogo. Di sana berdiri sebuah tenda, kemudian juga ada beberapa orang yang takziah, di antaranya juga ada rombongan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Haja Istingah sendiri merupakan jemaah haji kloter 19. Dia direncanakan akan pulang ke tanah air pada hari ini 27 Juni 2024. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain karena nenek berusia 76 tahun itu berpulang sesaat sebelum terbang ke tanah air. Dari keterangan eh, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Nurul Huda, menjelaskan bahwa Haja Istingah itu awalnya sudah berada di pondokan di Jeddah, di mana memang biasanya rombongan atau jemaah haji yang akan berpulang ke tanah air berada di Jeddah dalam 24 jam. Namun saat di Jeddah, dia eh, mengeluhkan sesak nafas, kemudian keluar keringat dingin, dan ternyata kemudian dibawa ke Rumah Sakit An-Nur di Arab Saudi, akhirnya meninggal dunia pada pukul 01.00, sekitar pukul 01.00 waktu Arab Saudi. Dia menjelaskan bahwa Istingah sendiri memang mempunyai penyakit diabetes atau gula, namun selama ibadah selama 40 hari itu tidak ada keluhan apapun, dan Istingah sudah menjalankan mulai dari rukun haji, wajib haji, dan sunahnya. Sementara anak dari Istingah, Muhammad Abdul Khalid, menjelaskan bahwa selama haji Istingah memang didampingi oleh anaknya nomor pertama. Eh, Dan selama 40 hari di Arab Saudi, selama itu juga tidak pernah ada keluhan, walaupun Istingah sendiri menderita penyakit diabetes. Oh, anak tersebut atau Khalid menjelaskan bahwa terakhir pun sebelum ibunya menghembuskan nafas terakhir itu sempat video call dengan keluarga di rumah keluarga di Kabupaten Ponorogo. Saat itu Istingah menyebut atau mempertanyakan bagaimana persiapan dari rumah sendiri, karena diketahui pada tanggal hari ini, Kamis 27 Juli 2024, Kloter 19 Kabupaten Ponorogo memang sampai di Kabupaten Ponorogo sekitar pukul 7 malam nanti di depan kantor Kemenak. Jadi keluarga tidak menyangka, apalagi selama 40 hari tidak ada namanya keluar. Hanya saja dia ditelepon oleh kakaknya bahwa ibu ngedrop sebelum berangkat dan akhirnya meninggal dunia. Seperti itu rekan Adila, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Kantor Kemenak Ponorogo yakni Nurul Huda dan anak almarhumah Haja Istingah M. Koirul Abidin. Berikut untuk Di tayangan. kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo ikut berduka cita atas meninggalnya Ibu Hajah Istingah binti Marsam Sikar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau meninggal pada usia 73 tahun. Jamaah Kloter 19 meninggalnya adalah di Rumah Sakit Nur di Mekah. Dapat kabar itu jam setengah 4 atau jam 3 mas. Jam Masih niku 3 sore nopo 3 dini hari? dini hari mbak. Hari ini tadi. Ya. Masih ngebel niku ngebel sandangnya ngedrop ngoten. Oh, Drop terus pun mboten sadar niku terus iki niku tentang penanganan subuh menawi masih ngebel melih pun pun mboten enten. Ibu memang sakit atau gimana, Mas? Nenten mriki selamatan sing dikerahne mas mbak gula. Diabetes nggih. Oke, diabetes tapi selamatan perlu mboten sambat napa-napa kuwi masalah diabetes niku. Mas, apa? Sebelumnya sempat komunikasi nggak? Nggih, jam lalu macam 10 niku ngebal sih. Sehat ya, sehat ngoten. Sakit guyon-guyon ngoten jaten hotel niku. Sehat ngoten. Berarti selama 40 hari ya di sana itu belum ada keluhan apapun walaupun sakit diabetes. Anu Mbak, napa niku? Panas. Ibu Nurus, dua orang warga Kabupaten Jember berinisial AN 32 tahun dan NA 30 tahun alias Nur meninggal dunia di Tulungagung diduga karena mengonsumsi alkohol medis dicampur minuman berenergi. Menurut Kapolsek Bandung yaitu Anwari pada Sabtu 22 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB mereka berniat mabuk-mabukan namun tidak menemukan minuman keras. Adapun dua orang yang beralamat di Desa Balong, Kulon, Kecamatan Balong, Kabupaten Jember diketahui bekerja di tempat penggilingan padi di Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. David Yohanes, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila. Dua warga Kabupaten Jember yang baru 5 hari bekerja di tempat penggilingan padi di Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, meninggal dunia diduga karena keracunan alkohol medis dengan kadar alkohol 70% yang dicampur dengan minuman berenergi. Dua korban adalah AN alias Ahmad dan NA alias Nur. Sebelumnya pada hari Sabtu 22 Juni kemarin keduanya berniat untuk mabuk-mabukan namun karena tidak mendapatkan minuman keras mereka kemudian membeli satu botol alkohol medis yang biasa dipakai untuk membersihkan luka dengan kadar alkohol 70% dan 14 saset minuman berenergi jenis Kuku Bima Energi rasa anggur. Dan kedua jenis minuman ini kemudian dioplos dan ditempatkan di satu teko plastik besar. Mereka sempat minum minuman oplosan ini bersama dua rekannya, Rifan dan Rudi. Namun Rifan dan Rudi ini hanya minum sedikit, kemudian mereka pergi. Selanjutnya sisa minuman ini dihabiskan oleh Nur dan Ahmad. Pada hari Minggu keduanya tidak merasakan gejala apapun, namun pada hari Senin pada tanggal 24 Juni Nur mengalami gejala pusing hebat sehingga sempat dilarikan ke Puskesmas Besuki. Namun karena kondisinya semakin parah, dia dirujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Sementara 2 jam berselang 2 jam sekitar pukul 9, Ahmad mengalami di hari itu masih mendapatkan perawatan. Sementara Ahmad pada pukul 9 mengalami gejala yang sama berselang 2 jam dari Nur sehingga Ahmad ini sempat dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah namun dalam perjalanan meninggal dunia. Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah sudah menyatakan bahwa korban atas nama Ahmad ini meninggal dalam saat sudah tiba di rumah sakit dan jenazah Ahmad lalu dilakukan pemulasaraan sebelum dikembalikan pihak keluarga di Kabupaten Jember. Sementara Nur sempat menjalani perawatan dan kondisinya semakin memburuk.
Sehingga pada hari Selasa sekitar pukul 15.00 Nur juga akhirnya meninggal dunia. Polisi yang melakukan pemeriksaan fisik dari kedua korban tidak menemukan tanda-tanda kekerasan dan dipastikan keduanya ini meninggal karena efek minuman yang mereka minum, yaitu campuran alkohol medis dan minuman berenergi. Polisi juga menemukan teko plastik yang sebelumnya sempat dipakai untuk menampung minuman oplosan ini. Sementara botol alkohol serta bekas saset minuman berenergi itu sudah hilang karena sengaja dibakar untuk menghilangkan barang bukti. Demikian adalah yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolsek Bandung, yakni Ibtu Anwari. Berikut untuk ketayangannya. Kira bisa jelaskan terkait dengan kejadian korban yang meninggal ini? Baik, terima kasih. Jadi pada saat ini Polsek Bandung menerima laporan adanya orang meninggal akibat mengkonsumsi alkohol 70% dicampur dengan 12 saset buku bima. Jadi awalnya saudara Nur Arifin dan Ahmad Novianto yang beralamatkan di Jember itu bekerja di salah satu perusahaan pemproduksi beras yang ada di Desa Munggah, Kecamatan Bandung. Keduanya membeli alkohol medis yang berada di salah satu toko yang ada di Bandung pada hari Sabtu. Kemudian bersama 4 orang rekannya mencampur 14. Motif pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota ND yang tega membuang bayi mereka dan yang baru berusia 12 hari di panti asuhan naungan kasih Santa Elizabeth ND ternyata karena takut ketahuan kedua orang tua mereka. Adapun ASML 20 tahun merupakan mahasiswa semester 2 yang berasal dari Boba Mere, Kabupaten Ngada, sedangkan istrinya yakni TAP 21 tahun merupakan mahasiswa semester 4 berasal dari Soa, Kabupaten Ngada. Yakni mereka mengaku meskipun masih berstatus mahasiswa, keduanya sudah hidup bersama hingga melahirkan seorang bayi perempuan pada Jumat 14 Juni 2024, yakni di Puskesmas Onegore. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Flores. Albert Aquinaldo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang rekan Adila dan juga Tribuners di mana saja berada dari Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dapat kami informasikan bahwa orang tua pelaku pembuangan bayi di Kabupaten ND, tepatnya di Panti Asuhan Naungan Kasih Santa Elizabeth ND, sudah diringkus tim gabungan dari Polres ND pada Rabu 26 Juni 2024 siang di kosnya di belakang kampus 1 Unsur. Dan berdasarkan pengakuan dari kedua pelaku yang ditemui, yang berhasil diwawancarai Tribun Flores di unit TPA Polres ND, bahwa motif pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota ND yang tega membuang bayi mereka yang masih berusia 12 hari di Panti Asuhan Naungan Kasih Santa Elizabeth ND ternyata karena takut ketahuan kedua orang tua mereka. SML 20 tahun merupakan mahasiswa semester 2 berasal dari Soa, Kabupaten Ngada, sedangkan istrinya TAP mahasiswa semester 4 berasal dari Soa, Kabupaten Ngada, yang sempat diwawancara mengaku meskipun masih berstatus mahasiswa, keduanya sudah hidup bersama hingga melahirkan seorang bayi perempuan pada Jumat 14 Juni 2004 di Puskesmas Onegore. Keduanya mengaku takut ketahuan orang tua karena meski masih kuliah tapi sudah mempunyai anak, maka keduanya memutuskan untuk melepaskan atau membiarkan anaknya di panti asuhan. Diakui keduanya, mereka masuk ke Panti Asuhan Naungan Kasih Santa Elizabeth ND pada Selasa 25 Juni 2024 sekitar pukul 2 dini hari. SML sebagai suami atau ayah kandung dari bayi perempuan malang tersebut menggendong sang bayi perempuannya yang masih berusia 12 hari dan masuk ke area panti asuhan dan meletakkan bayinya di depan pintu kapela Panti Asuhan Naungan
Kasih Santa Elizabeth ND. Sedangkan TAP selaku ibu kandung bayi malang tersebut menunggu di jalan di jalan Irtari, tepat di depan panti asuhan Naungan Kasih Santa Elizabeth ND. Setelah meninggalkan bayinya, kedua pasangan suami istri muda yang belum menikah tersebut langsung pulang ke kos mereka di sekitar kampus Unflor ND. Setibanya di kos, keduanya mengaku menangis dan menyesali perbuatan yang enggan mengambil kembali anak mereka karena takut. Saat ini keduanya pantauan malam hari, keduanya masih menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres ND. Informasi yang diperoleh dari penyidik, polisi bakal menahan sang suami SML, sedangkan TAP diizinkan pulang karena dengan pertimbangan harus menyusui bayinya yang sebelumnya dibuang di panti asuhan di Kabupaten ND. Keduanya dikenakan pasal 305 KUHP tentang menaruh anak di bawah umur 7 tahun di suatu tempat agar dipungut orang lain dengan maksud bebas pemeliharaan dengan ancaman hukuman maksimal 5,5 tahun penjara. Dan kami juga menginformasikan bahwa saat ini TAP selaku ibu kandung dari bayi malang tersebut sudah dipertemukan dengan bayinya tadi malam sekitar pukul 7 usai menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres ND. Dan saat ini pihak keluarga dari SML atau ayah kandung dari bayi malang tersebut juga sudah ada di panti asuhan Naungan Kasih Santa Elizabeth ND, dan mereka tiba dari Kabupaten Bajawa, tiba di Kota ND sekitar pukul 2 dini hari. Dan saat ini pihak keluarga SML masih menunggu pihak keluarga dari TAP yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Kota ND dari Kabupaten Bajawa. Demikian rekan Adila yang dapat kami informasikan dari Kabupaten ND. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Polsek Belah Batu Gianyar Bali berhasil mengungkap ibu dan ayah bayi yang ditemukan tewas di Pantai Cucukan, Kecamatan Belah Batu Gianyar Bali pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Diketahui ibu bayi yakni berinisial ini KDA. Pihaknya masih berumur 18 tahun asal Kecamatan Sukawati. Diketahui saat ini pihaknya masih tercatat sebagai siswi sekolah kejuruan bidang kesehatan dan dalam status praktek kerja lapangan atau PKL di sebuah rumah sakit. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali. Iwayan Eri Gunarta, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila bahwa bisa kami sampaikan bahwa pada Senin 24 Juni 2004 pagi, anggota Balawista sedang melakukan patroli di kawasan Pantai Cucukan, di mana saat itu ditemukan sebuah mayat bayi yang tersangkut di muara sungai Tribuners. Dan penemuan itu langsung dilaporkan ke aparat kepolisian, dan Polsek Belah Batu dipimpin langsung oleh Kapolseknya melakukan penyelidikan, dan tak sampai 12 jam pelaku pembuangan mayat itu sudah ditemukan. Di mana untuk ibunya sendiri, Nikadek DA, usianya 18 tahun, dengan statusnya masih sebagai pelajar di sekolah kejuruan bidang kesehatan di Kabupaten Gianyar. Sementara lelakinya atau ayah dari bayi ini, Ikomang S, usia 25 tahun dan sudah bekerja. Mereka berdua ini masih statusnya pacaran berdasarkan keterangan DA pada polisi. Bayi tersebut lahir di kamar mandi dalam kondisi sudah meninggal dunia. Lalu saat itu DA langsung mencari kekasihnya itu yang berada di kecamatan lain, di mana DA ini berada di Kecamatan Sukawati dan yang lelaki berada di Kecamatan Gianyar. Saat bayi lahir dalam kondisi meninggal, DA ini langsung membungkusnya dengan kain, lalu membungkusnya lagi dengan kresek dan ditaruh di jok motornya sebenarnya. Lalu dia mencari si lelaki ini ke rumahnya, lalu mereka berdua membawa mayat bayi ini ke Pantai Mas Yati, lalu dibuang di sana. Dan Pantai Mas Yati ini berjarak sekitar 500 meter dari TKP ditemukannya bayi itu benar. Dan saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil autopsi dari Rumah Sakit Sanglah untuk mengetahui bagaimana
penyebab pasti dari meninggalnya bayi tersebut. Dan kami juga mendapatkan informasi selama ini orang tua yang ibu bayi ini melarang anaknya untuk pacaran, benar, supaya fokus sekolah dulu. Namun diduga karena larangan tersebutlah yang menyebabkan DA ini takut mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia sedang hamil. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa saat dia sedang dalam masa kandungan tersebut, orang tuanya tidak mengetahui dikarenakan jarang berada di rumah, dan saat itu orang tuanya menduga anaknya sedang mengalami kenaikan berat badan alias gendut, benar, sehingga tidak mengira bahwa yang bersangkutan sedang hamil. Demikian informasi sementara yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolsek Belah Batu, yakni Kompol Imade Berata. Berikut untuk ketayangannya. Jadi pada hari Senin tanggal 24 jam 9.45 itu telah ditemukan sesosok mayat bayi perempuan di Pantai Cucukan. Kemudian dari tim BPBD dan Polsek Belah Batu melaksanakan olah TKP lanjut terhadap mayat bayi tersebut. Kami kirim ke Rumah Sakit Profesor Murah Sanglah untuk dilaksanakan otopsi. Nah, dari sini kita mulai bergerak melaksanakan penyelidikan. Kita melakukan pemetaan kepada lokasi-lokasi yang memungkinkan ataupun tempat-tempat yang memungkinkan tempat dibuangnya bayi tersebut, maupun kita melakukan penyelidikan siapa yang membuang. Dan siang hari kita dapatkan informasi bahwa ada yang mencurigakan, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo akhirnya memvonis 9 anak bermasalah hukum, yakni mereka divonis masing-masing selama 7 tahun 6 bulan penjara pada Rabu 26 Juni 2024. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPO, yakni dengan hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan penjara, serta mengikuti pelatihan keterampilan selama 6 bulan. Hal yang memberatkan dalam sidang putusan yang diketuai Majelis Hakim IGD Karanganggayasa dikarenakan perbuatannya menyebabkan korban meninggal dunia dan meresahkan masyarakat. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Izzy Hartono, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Ardila, pemirsa Tribun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo akhirnya memvonis 9 anak bermasalah hukum yang menewaskan siswa MTS di Kabupaten Situbondo masing-masing selama 7 tahun 6 bulan penjara. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan hukuman selama 7-6 tahun penjara serta mengikuti pelatihan keterampilan selama 6 bulan. Hal yang memberatkan dalam sidang putusan yang diketuai oleh Majelis Hakim IGD Karanganggayasa ini dikarenakan perbuatan mereka menyebabkan korban meninggal dunia dan meresahkan masyarakat. Sidang pembacaan vonis yang berlangsung secara virtual di ruang Cakra 1 PN Situbondo juga dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh ibu kandung korban serta seluruh keluarga korban F yang tewas setelah dikeroyok 9 terdakwa tersebut. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga menolak permintaan pengajuan restitusi sebesar 2 miliar dan hanya menyetujui sebesar 181 juta yang dibebankan secara beranten kepada orang tua 9 terdakwa tersebut. Bahkan Majelis Hakim juga menolak permintaan biaya jasa transportasi kuasa hukum korban dalam restitusi selama persidangan sebesar 70 juta dan disetujui hanya sebesar 20 juta oleh Majelis Hakim. Ibu kandung korban MGF Unike mengatakan dirinya menerima putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para terdakwa yang telah menewaskan putranya itu, jika memang itu sudah sesuai peraturan dan undang-undangan yang berlaku. Bahkan dirinya menerima
vonis itu sesuai apa yang sudah dibacakan oleh majelis hakim. Menurutnya dirinya akan kembali mengungkap keterlibatan tentang KC yang menjadi saksi dalam persidangan, yakni berkaitan dengan pemberian nomor HP anaknya kepada para pelaku. Sementara itu, kuasa hukum korban Reky Ricardo mengatakan pihaknya tidak akan mengupayakan upaya hukum lain atau apapun dalam putusan majelis hakim itu, baik itu putusan restitusi sebesar 181 juta rupiah. Pengacara asal Besuki ini menegaskan majelis hakim dalam memutus perkara ini sudah melihat unsur rasa adil dan berkeadilan dengan tidak memilahkan anak yang lainnya. Bahkan menurutnya sesuai tuntutan jaksa itu, bahkan mereka rata divonis selama 7 tahun 6 bulan, sedangkan jaksa penuntut umum pada waktu itu ada sebagian terdakwa dituntut selama 7 tahun 3 bulan. Namun faktanya dalam vonis yang dibacakan majelis hakim, mereka 9 orang terdakwa itu rata divonis dengan ancaman hukuman 7 tahun 6 bulan penjara. Peristiwa ini, kata Reky, agar menjadi sebuah pembelajaran bagi remaja di Situbondo agar supaya tidak ada lagi fahri-fahri berikutnya yang menjadi korban kebrutalan dalam aksi pengeroyokan yang terjadi di Besuki tersebut. Bahkan Reky menjelaskan ini merupakan tanggung jawab semua, baik itu pendidikan termasuk dirinya dan masyarakat dalam membentuk karakter anak bangsa tersebut. Secara terpisah, Humas PN Situbondo Eana Agung Putra Wiratjaya mengatakan pasal yang diajukan dalam vonis tersebut adalah pasal 82 yang didakwakan JPU itu pasal 76 tentang perlindungan anak dan ancaman hukumannya maksimal selama 15 tahun penjara. Ancaman itu, kata Ana Agung, berlaku bagi masyarakat umum atau orang dewasa, dan jika pelakunya anak maka diberlakukan ketentuan khusus. Bahkan menurutnya anak itu bisa dijatuhkan maksimal setengah dari ancaman dari pasal itu. Karena ancaman hukumnya sesuai pasal 76C itu 15 tahun, maka ancaman maksimal yang dijatuhkan kepada anak itu selama 7 tahun 6 bulan penjara. Saat ditanya kenapa tidak dituntut lebih tinggi, Ana Agung mengatakan sebelumnya pada saat tuntutan ada anak yang dituntut 7 tahun 3 bulan dan sekarang ini seluruhnya terdakwa dijatuhi rata 7 tahun 6 bulan. Sehingga lanjut majelis hakim ini berpendapat oleh karena perbuatan dan akibat sesama, maka pidana yang dijatuhkan sama. Yang berbeda dengan tuntutan JPU bahwa barang bukti yang sebelumnya dirampas negara, namun saat ini dilelang dan diserahkan kepada keluarga korban. Bahkan hakim menjelaskan karena anak dan keluarga yang melakukan tindak pidana itu hanya sebagian besar mereka bekerja sebagai kuli dan nelayan yang tidak memiliki penghasilan tetap, maka majelis hakim menilai untuk pemenuhan keluarga korban agar barang bukti berupa 2 unit sepeda motor dan handphone itu dirampas dan dilelang. Bahkan dia menyatakan uang dari hasil lelang itu nantinya akan diserahkan kepada keluarga korban sehingga korban ada kepastian pemenuhan hak-haknya. Sedangkan yang berkaitan dengan denda itu, sambungnya dalam pidana anak tidak diberlakukan denda karena dalam tuntutan JPU dijatuhkan denda itu ditolak oleh majelis hakim dan dijadi pelatihan kerja selama 6 bulan. Yang menarik, kata Ana Agung, dalam pertimbangan majelis itu dalam menjatuhkan pidana berempati kepada keluarga korban, akan tetapi yang perlu dilihat dalam tindak pidana anak yang dirugikan bukan sekedar korban, tetapi keluarga anak. Setiap orang memilih anak itu tidak ingin anaknya menjadi pelaku tindak pidana. Ana Agung juga menjelaskan yang memberatkan dalam vonis itu karena perbuatan para terdakwa menyebabkan kematian korban dan meresahkan masyarakat. Apalagi, kata Ana Agung, perbuatan itu dilakukan setelah mereka melakukan pesta miras dan dilakukan di malam hari. Bahkan dia mengingatkan, tetapi para terdakwa itu masih dalam kategori masih anak-anak. Demikian rekan Adila, kami laporkan dari Situbondo. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama ibu korban MFG, yakni Yunike, dan kuasa hukum korban Reky Ricardo, serta Humas PN Situbondo, Anak Agung Putra Wiratjaya. Berikut untuk tayangannya. Gimana, Bu? Putusannya, ya saya terima karena memang
kalau memang sudah undang-undangnya seperti itu, ya saya terima Pak. Gitu. Harapannya seperti apa ini? Ke masyarakat biar tidak terulang kembali. Iya, biar tidak terulang kembali. Dan cuman saya ingin mengungkap kalau ada bukti lain tentang KC yang sekarang menjadi menjadi saksi. Saya ingin supaya ini dibuka lebar. Dia lakukan upaya hukum apapun dan restitusi yang dikabulkan oleh majelis hakim sebesar 100 juta rupiah sekian kami menerima. Insya Allah itu akan bisa berguna untuk ke umat-umat 100 juta rupiah ya. 181 juta. Sekali lagi yang perlu ditekankan adalah majelis hakim dalam memutuskan perkara ini sudah melihat unsur rasa adil yang berkeadilan dengan tidak memilah-milahkan anak satu dengan yang lainnya. Sebagaimana tuntutan di jaksa itu kan ada yang 7 tahun 3 bulan. Yang pertama, bahwa sebagaimana saya sampaikan kemarin dalam pasal 82 ya, pasal yang didakwakan oleh penuntut umum ini adalah pasal 76. Pasal 76 tentang perlindungan anak itu ancaman maksimalnya adalah 15 tahun. Ya, itu untuk umum. Tetapi apabila pelakunya anak-anak, maka dia berlaku ketentuan khusus. Ya, anak itu hanya bisa dijatuhkan pidana maksimal setengah dari ancaman maksimal dari pasal itu. Oleh karena ancaman maksimalnya dalam pasal tersebut terdesak membayar tagihan hutang kebutuhan rumah tangganya, yakni WAM 23 tahun. Perempuan warga Kediri nekat membobol rekening rekannya hingga mengakibatkan korban menderita kerugian, yakni sekira 105 juta rupiah. Karena ulahnya diketahui korban, kasusnya dilanjutkan dan dilaporkan ke Polres Kediri Kota. Tersangka sempat menjadi buronan selama beberapa hari sebelum akhirnya diringkus Satreskrim Polres Kediri Kota. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Didik Masudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila, selamat siang Tribuner. Kemarin Polres Kediri Kota telah menggelar kasus penipuan dan penggelapan ini yang dilakukan oleh seorang perempuan ibu 2 anak berinisial WAM, dia warga Kediri. Dan ini modusnya cukup unik. Jadi WAM ini berkenalan dengan seorang pria dan kemudian karena kenalan itu kemudian si WAM meminta nomor PIN M-Banking dari milik korban sehingga dengan leluasa nomor PIN itu dikenalnya sehingga pada saat lengah korban rekeningnya ini dialihkan senilai 105 juta rupiah dari rekening korban ke rekening pelaku. Dan pelaku mengakui tergiur melakukan niat jahatnya setelah mengetahui di saldo dari rekening milik korban ternyata isinya uang yang sangat banyak di atas 100 juta lebih sehingga muncul niat jahat untuk memilikinya. Dan alasan pelaku WAM ini melakukan pengalian rekening dari milik korban ke miliknya karena yang pertama dia terbelit utang dari sejumlah koleganya yang sudah jatuh tempo sehingga harus dikembalikan dan yang lainnya juga dibuat untuk keperluan pemenuhan kebutuhan sehari-hari pelaku. Dan pelaku sempat menjadi buronan selama beberapa hari setelah dilaporkan oleh korban karena pelaku kabur ke daerah Lampung. Dan di Lampung ini pelaku menemui orang tuanya untuk mencari solusi penyelesaian masalah. Namun karena tidak ada solusi, akhirnya kemudian pelaku diringkus petugas dan saat ini dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Kediri Kota. Nah, bersama pelaku ini, petugas dari Polres Kediri Kota juga mengamankan 9 tersangka yang lain dari berbagai kasus kejahatan yang hasil dari operasi Sigap Semeru 2024. Demikian rekan Nadila laporan dari Kota Kediri, Jawa Timur. Baik, terima kasih untuk laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Benar, sejumlah kebijakan nasional diantaranya keberadaan program strategis nasional hingga konsesi bidang perhutanan kian mengerus keberadaan masyarakat adat di Malinau, Kalimantan Utara.
yakni mulai dari penetapan lokasi berdasarkan kebijakan strategis nasional, program agraria hingga pemberian konsesi kehutanan dan galian mempersempit wilayah adat masyarakat di kawasan Kayan Mentarang. Persoalan tersebut disampaikan perwakilan 11 masyarakat adat di Malinau yang mendatangi DPRD Malinau untuk meminta difasilitasi melalui rapat dengar pendapat. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Muhammad Supri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Nadila. Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 kemarin, DPRD Kabupaten Malinau menggelar rapat dengar pendapat dengan perwakilan sejumlah adat besar di wilayah Kayan Mentarang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Kayan Mentarang merupakan sebuah wilayah hijau yang sebelumnya ditetapkan sebagai Taman Nasional dengan sebutan Taman Nasional Kayan Mentarang pada tahun 1996 lalu, di mana pada saat ini dirasakan bahwa ada sejumlah kebijakan nasional, di antaranya proyek kebijakan strategis nasional seperti program agraria, pengelolaan sumber daya alam hingga proyek investasi yang sementara ini semakin mempersempit wilayah masyarakat adat di Kabupaten Malinau. Sebagai informasi, di Kabupaten Malinau terdapat sekira 11 masyarakat adat, dan 6 diantaranya berada di kawasan Kayan Mentarang, yang saat ini berstatus sebagai Taman Nasional Kayan Mentarang. Kemarin kami menemui beberapa perwakilan warga, diantaranya Kepala Adat Besar atau Kayan, Ibu Alam, menyampaikan bahwa terkait dengan beberapa persoalan yang disampaikan masyarakat adalah berkaitan dengan transparansi dan keterbukaan pemerintah terhadap penetapan lokasi proyek strategis nasional di daerah. Selain itu, ada sejumlah usulan yang disampaikan oleh masyarakat adat, terutama untuk pembukaan akses jalan di wilayah perbatasan yang hingga kini belum menemui titik temu. Dan terakhir adalah tentang SK pengakuan hutan adat. Dari 9 usulan yang diajukan oleh masyarakat hukum adat, saat ini ada 3 yang dalam tahap verifikasi lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara, dan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pada saat RDP berlangsung, sejumlah masyarakat mengusulkan agar dicantumkan dalam risalah rapat dengar pendapat bahwa status Taman Nasional sebaiknya diubah atau diganti menjadi Taman Adat Kayan Mentarang, di mana masyarakat merasa kepemilikan atau penguasaan hak wilayah masyarakat adat saat ini tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan di wilayah Kayan Mentarang, atau biasa disebut sebagai Heart of Borneo atau jantung Borneo di wilayah Malinau dan Nunukan. Sementara ini hasil rapat dengar pendapat masyarakat adat meminta agar DPRD Kabupaten Malinau memfasilitasi masyarakat adat untuk menyampaikan keluhan tersebut kepada pihak Kementerian dan Menko Polhukam untuk dilakukan tindak lanjut terkait dengan beberapa persoalan yang disampaikan. Demikian rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, jajaran Polsek KP3 Laut mengamankan minuman keras atau miras berjenis cap tikus di Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya. Diketahui rata-rata miras jenis CT diselundupkan dari Bitung, Sulawesi Utara dan Maluku, tujuan Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya. Kapolsek kawasan Pelabuhan Sorong Ibtu Ihot Tampu Bolon mengatakan bahwa langkah tersebut diambil oleh Polsek KP3 sebagai bentuk upaya menekan kriminalitas di Sorong. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong. Safwan Asari, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik Adila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, benar sekali kemarin Polsek KP3 Laut Kota Sorong, Polres Sorong Kota menggelar rilis terkait dengan hasil penggagalan
penyeludupan miras ilegal jenis CT atau cap tikus di pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya itu sendiri. Nah, upaya ini merupakan salah satu langkah cepat dari jajaran kepolisian Polsek Kapetiga Laut Sorong untuk memberantas miras-miras ilegal yang masuk dari jalur pelabuhan Tribunus. Nah, dapat saya kabarkan bahwa berdasarkan keterangan yang kami himpun dari Kapolsek Kapetiga Laut, beliau mengungkapkan bahwa dari 880 liter barang bukti berupa CT tersebut didapat dikirim dari Sulawesi Utara dan Maluku Tribunus. Nah, modus yang mereka lakukan adalah modus baru yang mana mereka hanya menitipkan barang di atas kapal dan petugas Pelni yang ada di atas kapal pun tidak mengetahui ihwal barang tersebut karena mereka membungkusnya di dalam air minum kemasan dan beberapa jenis minuman lainnya begitu. Nah, hanya saja sampai hari ini pihaknya belum bisa mengamankan ataupun mengungkap siapa pemilik dari miras ilegal jenis cap tikus yang diseludupkan dari Bitung dan Maluku ke wilayah Sorong, Papua Barat Daya itu sendiri. Sekian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pertemuan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolsek kawasan Pelabuhan Sorong, yakni Ibtu Laut Tampu Bolon, berikut untuk ketayangannya. Dalam hal ini, hasil temuan yang kami rilis di hari ini mulai dari periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024 dengan total temuan minuman ilegal jenis cap tikus berjumlah sebanyak 880 liter dengan rincian yang pertama pada saat kapal Tata Melau itu kami menemukan kurang lebih sekitar 60 liter. Kemudian di kapal KM Fajar Indah kami menemukan sebanyak 120 liter. Kemudian di KM Sinabung kami menemukan kurang lebih 250 liter. Dan yang terakhir, dilaporkan 1% dari jumlah warga atau penduduk Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Kendari, AKBP Yuanita Amelia Sari pada Rabu 26 Juni. Pihaknya mengatakan sekira 1% dari total 364.220 jiwa penduduk Kota Kendari yang terpapar narkoba, yakni berkisar 3.642 jiwa. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Sultra. Apriliana, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik rekan Adila dan juga Tribuners, 1% dari jumlah penduduk Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Kendari AKBP Yuanita Amelia Sari pada Rabu 26 Juni 2024. Dia mengatakan berdasarkan survei penelitian Indonesia khusus di Kota Kendari, persentasenya sebanyak 1% dari jumlah penduduk di Kota Kendari. Dikutip dari laman BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah penduduk Kota Kendari pada tahun 2023 sebanyak 364.220 jiwa, sehingga 1% dari total penduduk Kota Kendari tersebut yang terpapar narkoba adalah berkisar 3.642 jiwa.
Yuwanita mengucapkan yang paling banyak terjerat kasus penyalahgunaan narkoba berada pada usia produktif, yakni usia 15 sampai dengan 40 tahun. Selain itu, dia menjelaskan bahwa tren pada tahun 2024 masih didominasi pada penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dia berharap para orang tua dapat mengawasi anak-anaknya, khususnya remaja, agar terhindar dari obat-obatan terlarang. Sebab menurutnya, keluarga merupakan pendidikan pertama. Untuk diketahui, Tribuners, BNN Kendari menggelar peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2024 di salah satu hotel di Kota Kendari pada Rabu 26 Juni 2024 kemarin. Pada kegiatan tersebut turut hadir pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Kota Kendari, mulai dari Dinas Kesehatan Kendari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendari, termasuk staf ahli Pemkot Kendari, Kapolresta Kendari, Camat, serta Lurah. Peringatan HANI 2024 tersebut ditutup dengan penampilan seni tari dan storytelling dari pelajar SMP. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kendari, AKBP Yuwanita Amelia Sari. Berikut untuk tayangannya. Sesuai dengan survei penelitian Indonesia, di mana ada angkanya 3,3 juta jiwa. Kalau dilihat dari ini di khusus Kota Kendari mungkin usia persentasenya 1% dari jumlah penduduk di Kendari. Artinya itu mencakup tidak hanya pelajar tapi usia produktif seperti yang saya sampaikan tadi, usia produktif yang memiliki kerawanan terhadap dari ancaman narkoba. Kasus narkotika tentunya untuk tren tahun 2024 masih mendominasi pada penyalahguna sabu, di mana kita tahu sabu ini masih di kalangan usia produktif, yaitu di penyalahguna pada usia 15 sampai 40 tahun. Nah, untuk itu kami berharap para orang tua untuk sama-sama mengawasi dan melakukan pencegahan di lingkungan keluarga dulu, karena lingkungan Tribuners, ex-Bupati Sampang Selamat Junaidi resmi mendapatkan rekomendasi maju sebagai bakal calon bupati dari Dewan Perwakilan Cabang atau DPC Partai Gerindra Kabupaten Sampang, Madura. Adapun rekomendasi diberikan langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, yakni Anwar Sadat, kepada Selamat Junaidi di Gedung Aula Hotel Panglima, Kelurahan Nendala Penang, Sampang pada Rabu 26 Juni 2024. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Hanggara Pratama, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Nadila dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dapat kami melaporkan bahwa rekomendasi maju sebagai bacabub dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Sampang Madura diberikan langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat kepada mantan Bupati Sampang Selamat Junaidi di Gedung Aula Hotel Panglima Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang pada 26 Juni 2024 kemarin. Di tempat yang sama, Partai Gerindra juga memberikan rekomendasi baca wabub atau pasangan dari Selamat Junaidi kepada Ahmad Mahfud atau yang akrab disapa Mahfud. Berdasarkan keterangan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat, jika rekomendasi maju sebagai bacabub dan bacawabub Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang merupakan pertama kali di antara seluruh daerah atau kabupaten se-Indonesia dalam proses penentukan rekomendasi. Sebelumnya DPD Partai Gerindra Jatim mendapatkan laporan dari DPC atas hasil pendaftaran bacabub dan bacawabub Pilkada 2024, sehingga laporan tersebut didalami dan dilaporkan ke DPP Partai Gerindra. Kemudian DPP Partai Gerindra menyetujui dan merekomendasikan Selamat Junaidi sebagai bacabub dan Ahmad Mahfud sebagai bacawabub. Dalam menentukan hasilnya, Anwar Sadat memastikan telah melalui proses mendalam berupa survei ataupun membaca historis yang dimiliki Selamat Junaidi dan Ahmad Mahfud. Kemudian pasca penyerahan rekomendasi, Selamat Junaidi menyampaikan rasa terima kasih kepada DPP hingga DPC Partai Gerindra yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya dan Ahmad Mahfud untuk maju di Pilkada serentak 2024 mendatang. Menurut Selamat Junaidi, dirinya bisa berpasangan dengan Ahmad Mahfud tidak terlepas dari jodoh,
kemudian berjalan secara natural permintaan dari masyarakat, artinya tidak ada sifat melamar ataupun dilamar. Demikian rekan Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, yakni Anwar Sadat. Berikut untuk ketayangannya. Prosesnya juga lancar, semuanya. DPD mendapatkan laporan dari DPC, kita dalami, lalu kita laporkan kepada DPP, langsung turun. Saya kira ya prosesnya lumayan. Alhamdulillah. Kira-kira instruksinya kepada Bapak Tadi yang sudah saya sampaikan dalam sambutan, tolong dikutip saja itu sebagai bahan ya. Ini kan hanya untuk voice saja lah. Alasan apa Gerindra memberikan rekom kepada Haji Idi dan Mahfud ini? Itu tertuang di dalam surat rekomendasi. Tentunya proses untuk memberikan dukungan kepada satu paslon ini hal yang tanpa pertimbangan, tapi pertimbangannya berdasarkan rekod survei sejak yang sama. Tribuners, sebanyak 449 jemaah haji embarkasi Makassar untuk kelompok terbang atau kloter kedua telah tiba di Makassar, yakni pada Senin 24 Juni lalu. Jemaah kloter kedua tersebut terdiri dari 3 kabupaten atau kota. Adapun rinciannya 53 jemaah haji asal Makassar, 117 jemaah asal Sidrap, dan 271 jemaah haji dari Kabupaten Selayar. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Erlan Syaputra, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Nadila, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Oh benar sekalian dikatakan oleh rekan kami Nadila bahwa Senin lalu sebanyak 449 jemaah haji embarkasi Makassar untuk kelompok terbang atau kloter kedua telah tiba di Makassar. Jemaah kloter kedua ini terdiri dari 3 kabupaten kota yang rencananya 53 jemaah haji asal kota Makassar, kemudian 117 jemaah haji asal Kabupaten Sidrap, dan 271 jemaah haji dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu, terdapat 8 orang petugas yang mendampingi jemaah haji dalam kloter kedua ini. Setibanya di Makassar pada Senin malam sekira pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah, para jemaah diterima langsung oleh Sekretaris PPIH Bekasi atau Bekasi Makassar, Iqbal Ismail, di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang. Namun dari 449 yang seharusnya menjadi 450, ada 1 jemaah haji yang masih tertunda kepulangannya karena sakit dan sedang menjalani perawatan di German Hospital Saudi Arabia. Hal ini juga merupakan peraturan dari untuk para jamaah haji bahwa yang sakit itu tentunya tidak dipulangkan ya. Dalam hal ini harus menunda kepulangannya. Sementara jemaah haji asal Selayar itu bernama Mustaqim Kampili, berumur 57 tahun. Sekedar diketahui bahwa Mustaqim Kampili ini merupakan asisten 3 di lingkup pemerintah Kabupaten Selayar. Hal ini pun diakui oleh Iqbal Ismail ketika usai menerima rombongan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang. Selanjutnya, Iqbal Ismail menyebutkan saat ini jemaah tersebut sudah sembuh, maka ketika jemaah tersebut sudah sembuh maka akan menyusul ke tanah air di kloter selanjutnya. Jalantas mendoakan kesembuhan dari asisten 3 dan Pemkab Kabupaten Selayar itu. Selain mendoakan, Iqbal Ismail juga berpesan kepada para jemaah agar senantiasa menjaga kesehatan sesampainya di daerah masing-masing. Iqbal Ismail juga menambahkan bahwa
jemaah haji kloter kedua ini setelah diterima langsung dilayani oleh panitia daerah masing-masing dan dipulangkan ke wilayah masing-masing, baik itu di Kota Makassar, Kepulauan Selayar, dan juga Kabupaten Sidrap. Demikian yang bisa kami laporkan. Rekan Adila, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid PHU Kanwil Kemenak Sulsel, yakni Iqbal Ismail. Berikut untuk tayangannya. Untuk kloter 2 UPG Embarkasi Makassar ini sangat luar biasa. Yang pertama, jemaah haji yang kita terima tadi sejumlah 449. Satu jemaah dari Kabupaten Selayar masih dirawat di Mekah. Dan insya Allah di saat jemaah tersebut sembuh akan kembali bersama kloter lainnya dan kami akan kembalikan di Kabupaten Selayar. Dan tadi kami melihat langsung pakaian jemaah kloter 2 ini telah tertib sesuai dengan apa yang kami sampaikan, ya, agar jemaah pada saat pulang ke tanah air tetap menggunakan pakaian batik seragam dalam memasuki aula. Kami ucapkan kepada semua petugas yang mendampingi jemaah kloter 2 tertib dan aman lancar. Khusus untuk jemaah yang meninggal dunia, terbaru kan ada satu dari kloter 3. Apakah ini yang meninggal pada saat akan pemberangkatan kepulangan? Jadi ya betul, jemaah dari Kabupaten Baru ini di saat jemaah mau pulang meninggal, kami dapat laporan tadi dari pembimbing ibadahnya. Kebetulan pembimbing ibadahnya adalah rekan Kemenak Kabupaten Baru sendiri, dan jumlah jemaah dari Embarkasi Makassar yang sudah meninggal sebanyak 17 orang. Jamaah sendiri ini Pak, apakah langsung diperbolehkan pulang atau? Ya, jadi kloter 2 ini tadi setelah kami terima, mereka langsung dilayani oleh panitia. Tribuners, logistik untuk mendukung gelaran Motocross Grand Prix atau MXGP 2024 mulai berdatangan di sirkuit Selaparang, Lombok. Tampak beberapa logistik seperti sepeda motor, bahan bakar, hingga peralatan siaran mulai dipindahkan ke area sirkuit. Menurut National Media Officer MXGP Indonesia, yakni Baik Yulia, kedatangan logistik masih tersisa satu kloter logistik yang akan sampai di sirkuit Selaparang. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok. Rozi Anwar, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, terima kasih Adila dan Tribuners. Kami akan melaporkan situasi yang ada di sirkuit Selaparang yang berada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, di mana dari hari kemarin sudah ada kedatangan beberapa logistik yang di mana yaitu motor, bahan bakar, dan lain sebagainya, hingga peralatan siaran mulai dipindahkan ke area sirkuit. Menurut Bayi Yuli, logistik yang akan datang sekitar 40,5 ton, diantaranya ada motor, bahan bakar, dan peralatan siaran, kata Yuli. Yuli menambahkan kedatangan logistik masih tersisa satu kloter logistik lagi yang akan sampai di sirkuit Selaparang. Tersisa ada satu logistik. Sebagai informasi, event MXGP digelar pada 29 sampai 30 Juni 2024 untuk seri ke-11. Sementara seri 12-nya dihelat pada tanggal 6 sampai tanggal 7 Juli 2024. Di puncak setiap seri akan dimeriahkan sederetan artis ibu kota, mulai dari Raisa, Viera, hingga 420 dan sejumlah artis lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat. Begitu laporan kami dari Nusa Tenggara Barat, Adela dan Tribuners.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Maluku, Yahya Kota, turut angkat bicara, yakni terkait dengan kondisi gedung baru Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang masih sepi, belum ditempati pedagang. Menurutnya, berdasarkan data jumlah pedagang yang diperoleh dari Disperindak Kota Ambon, terdapat sekitar 4.000 pedagang yang berada di kawasan Pasar Mardika. Sementara gedung baru yang dibangun dengan anggaran 134 miliar rupiah itu mampu menampung sebanyak 1.700 pedagang. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ambon. Jenderal Lawi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila. Tribuners, seperti yang tadi disampaikan bahwa terkait dengan kondisi gedung pasar baru ya, gedung Pasar Mardika yang masih sepi hingga saat ini belum ditempati oleh seluruh pedagang, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Provinsi Maluku, Yahya Kota pun angkat bicara terkait hal itu. Dijelaskan berdasarkan data jumlah pedagang itu diperoleh dari Disperindak Kota Ambon, terdapat 4.000 pedagang yang berada di kawasan Pasar Mardika dan sekitarnya. Nah, sementara gedung yang baru itu mampu menampung pedagang sebanyak 1.700-an orang. Lanjutnya tersisa 2.300 pedagang yang tidak terakomodir. Namun dari 1.700 pedagang itu sudah termasuk dengan 663 pedagang yang dulunya menempati Gedung Putih. Kemudian selanjutnya artinya masih ada lebih dari 1.000 pedagang di luar Gedung Putih yang mengantongi izin dari pemerintah Kota Ambon, izin retribusi. Sehingga mereka berhak untuk menempati gedung baru tersebut, Tribuners. Selanjutnya berkaitan dengan pedagang kaki lima pasca pembongkaran Pasar Apung 1, Pasar Apung 2, dan Pasar Apung 3 dikatakan bahwa totalnya ada 550 pedagang, sehingga jumlah itu dinilainya cukup menempati sisa tempat kosong yang ada di gedung baru Pasar Mardika. Ia pun mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya agar semua pedagang bisa terakomodir. Salah satu langkah kebijakan strategis yang diambil yakni dengan membagi meja jualan dari sebelumnya berukuran 2x1 meter dibagi 2 menjadi 1x1. Nah, Tribuners, langkah itu juga didukung dengan pengurangan biaya. Jadi sebelumnya itu pedagang membayar 1.200.000, namun dengan pembagian itu para pedagang hanya membayar 600.000 saja per bulannya. Menurutnya para pedagang saat ini masih terkesan bandel dan tidak mengikuti aturan dari pemerintah. Pedagang yang sebelumnya sudah masuk ya, namun mereka saat ini kembali berjualan di badan jalan, Tribuners. Nah, terpisah dari itu, salah seorang pedagang yang kami temui di lokasi di Pasar Mardika mengaku bahwa dia sudah mendapatkan tempat di gedung Pasar Mardika. Namun di sisi lain dia belum ingin berjualan di dalam gedung baru lantaran di luar itu lebih banyak pembelinya, artinya lebih laris. Nah, dia mengatakan jika semua pedagang nanti sudah ditertibkan, maka dia juga akan ikut berjualan di dalam gedung yang baru. Selain itu, Tribuners, terkait dengan Jalan Pantai Mardika yang berstatus sebagai jalan nasional, sehingga jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka sebenarnya tidak boleh ada aktivitas yang dilakukan menghambat lajur kendaraan di jalan nasional, termasuk dengan fasilitas parkir. Pasal 43 Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 itu mengatakan bahwa fasilitas parkir di dalam gedung, fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan tamu lalu lintas dan atau marka jalan. Menanggapi itu, Kadisperindak Provinsi Maluku, Yahya Kota juga mengatakan bahwa parkiran dan pedagang tidak boleh ada di jalan nasional, sehingga pemerintah berupaya mengosongkan jalan Pantai Mardika dari segala bentuk aktivitas yang menyebabkan kemacetan, termasuk para pedagang yang berjualan di badan jalan dan fasilitas parkir ilegal. Lanjutnya, Tribuners, saat ini salah satu tumpuannya arus utama kendaraan dari pusat kota itu bertumpuk pada Jalan Tulu Kabesi, sehingga dia berharap dengan penertiban Jalan Pantai Mardika bisa menjadi salah satu alternatif mengurai kemacetan tersebut. Terima kasih, kembali kepada rekan Adila.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Disperinda ke Provinsi Maluku, yakni Yahya Kota, dan pedagang di Pasar Mardika, Handayani. Berikut untuk ketayangan. 80% lebih yang memiliki surat retribusi. Artinya, kurang lebih 19% yang tidak mengantongi kartu bukti retribusi atau memiliki KTP Kota Ambon. Nah, dengan demikian dari jumlah tersebut sudah dipastikan hampir sebagian besar pedagang yang masuk dalam Pasar Mardika Baru itu adalah mengantongi surat retribusi pemerintah Kota Ambon kurang lebih 80%. Ya, ada biar kecil-kecil toh. Tapi kenapa masih jualan sih? Barang kan masih banyak lah di luar. Kalau pas mau masuk, kata ikut masuk lah. Jadi harapannya untuk semua pedagang bisa masuk sama-sama ya? Kalau sekarang di sini semua bersih, masuk sama kata ikut masuk lah. Kalau masih ada, kata masih di luar lah. Tribuners, persiapan untuk Festival Seni dan Budaya Jawa Tondano atau Jaton yang digelar pada Rabu 26 Juni 2024 di halaman Masjid Agung Pahuwato hingga pada tanggal 29 Juni mendatang sudah matang. Diketahui pada Rabu 26 Juni panggung musik yang dimeriahkan acara pembukaan sudah berdiri megah di lokasi acara di Kabupaten Pahuwato, Gorontalo. Selain itu, terdapat tenda besar telah dipasang lengkap dengan deretan kursi untuk para peserta dan pengunjung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Rahman Khalid, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke. Baik, terima kasih rekan Adila. Benar saja kemarin Rabu telah diselenggarakan Festival Seni dan Budaya Jawa Tondano khususnya di Kabupaten Pahuwato, Provinsi Gorontalo. Dan memang pada saat itu persiapannya telah matang dari panggung musik, kemudian deretan kursi, dan sejumlah baliho telah berdiri tepat di depan halaman Masjid Agung Kabupaten Pahuwato. Jadi informasinya kegiatan itu dilaksanakan di depan Masjid Agung Pahuwato yang kemudian dihadiri langsung oleh 3.000, yang nantinya nantinya akan dihadiri langsung oleh 3.000 peserta dari wilayah Indonesia Timur ya, yang terbagi dari berbagai daerah. Dan informasi berikutnya juga kepada Tribuners bahwa pembukaan Festival Seni dan Budaya Jawa Tondano telah dilaksanakan pada Rabu malam ataupun kemarin malam, yang dimana dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat penting di Kabupaten Pahuwato serta dihadiri langsung oleh semua peserta dari defile daerah masing-masing ya. Dan kemudian pada pelaksanaan pembukaan juga pada Rabu malam dimulai dengan berbagai acara yang meriah, acara yang cukup meriah yang dimana ada sejumlah tarian berupa tarian jaipong, kemudian tarian dana-dana, tarian maleo sebagai ciri khas Kabupaten Pahuwato. Dan acara ini dibuka juga oleh Bupati Kabupaten Pahuwato, Bupati Kabupaten Pahuwato Saiful Buinga, serta sejumlah pejabat-pejabat penting di Kabupaten Pahuwato. Mungkin seperti itu rekan Adila, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN University Games 2024. Adapun pembukaan dilaksanakan di Geraha Universitas Negeri Surabaya atau UNESA pada Selasa 25 Juni 2024. Pertandingan dimulai pada 26 Juni hingga 6 Juli 2024. Adapun dua kota turut menjadi venue lomba, yakni di Kota Surabaya dan Kota Malang. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang. Silvianita Widiawati, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Tribuners dan Adila di studio. Kota Malang merupakan salah satu kota yang menjadi
lokasi lomba untuk ASEAN University Games 2024. Ada 4 perguruan tinggi yang menjadi tempat untuk berlomba, yaitu Universitas Islam Malang, Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk lomba baru dimulai pada kemarin hari Rabu 26 Juli 2024, yaitu dengan pembukaan cabur bulu tangkis yang diadakan di Geraha Cakrawala Universitas Negeri Malang. Di UM ini sendiri menjadi 3 lokasi lomba, yaitu bulu tangkis, bola voli pantai, dan panahan. Dari panitia UM sebagai panlok telah menyiapkan sarana prasarananya seperti di Geraha Cakrawala yang biasanya dijadikan tempat untuk pertunjukan atau wisuda disulap menjadi lapangan bulu tangkis. Dan untuk bola voli pantai juga disiapkan di sekitar area, dan untuk panahan disediakan di Stadion Cakrawala. Jadi lokasinya berdekatan di satu titik, yaitu di sekitar Geraha Cakrawala. Untuk bulu tangkis diikuti oleh 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dari keterangan Nelson, Technical Delegate dari cabur tersebut, menjelaskan masing-masing negara maksimal menyiapkan 8 atau 7 atletnya, dan pertandingan setiap hari akan berlangsung selama 4 kali. Pertandingan sendiri memang bisa disaksikan oleh masyarakat umum, namun sayangnya di kawasan kampus, terutama di Malang, sedang libur untuk PTN. Tapi memang dari pantauan saya ada beberapa yang datang dari masyarakat umum untuk datang menikmati pertandingan bulu tangkis yang diadakan selama sepekan itu. Dan dari pihak UM selaku panlok juga menyiapkan sarana prasarana untuk kegiatan tersebut, seperti untuk perbaikan di area toilet, di mana ada kloset jongkok dirubah menjadi kloset duduk untuk memenuhi standar internasional. Dan yang menarik adalah untuk pertandingan bola voli pantai, dari pihak panitia harus menyiapkan pasir pantai yang dibeli dari pasir pantai yang berada di Tuban. Untuk itu harus mengeluarkan sekitar 200 juta untuk menjadi lokasi lomba. Dan dari keterangan atlet bulu tangkis Elizabeth Jovita dari tim Indonesia untuk bulu tangkis menyatakan akan berjuang maksimal untuk Indonesia dan meraih kemenangan, terutama untuk emas, dan target dari tim terutama bergu adalah bisa sampai ke final. Ia sudah 2 kali ini mengikuti ASEAN University Games yang diikuti oleh para mahasiswa di negara-negara ASEAN itu. Pada tahun lalu dia ikut di Thailand untuk memperkuat Indonesia. Namun dia menilai untuk fasilitas yang ada di UM, terutama di Geraha Cakrawala, dia merasa sangat baik karena selain diberi AC sehingga terasa sejuk, juga kebetulan di Malang saat ini kondisi udaranya juga dingin, sehingga itu diperlukan oleh atlet agar bertanding dengan nyaman. Demikian Adila dari Malang. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama atlet bulu tangkis yakni Elizabeth Jovita dan Ketua Panlok AUGUM yakni Dr. Sabto Adi. Berikut untuk ketayangannya. Ya, karena kita juga udah latihan masing-masing dan kita lebih memperkuat individunya sama mental tim sih. Jadi kita udah siap hari ini. Ada target
target kita pasti ada ya, karena ini untuk beregu cuma ada 4 tim, jadi kita minimal target kita mau final. Dan untuk perorangannya kita dipercayakan kepada Fakultas Ilmu Keolahragaan karena yang memiliki Fakultas Ilmu Olahraga. Nah, sehingga FIKUM ini sebagai wakil yang ada di wilayah Malang. Yang di wilayah Surabaya itu ketua umumnya adalah UNESA dan Negeri Surabaya, dan di sana pun diwakili oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan UNESA. Tetapi secara umum kepanitiaan adalah universitas karena tugas ini diberikan oleh universitas. Tribuners kawasan Istana Surya Negara yang berlokasi di Jalan Pangeran Mas rupanya bisa menjadi pilihan lokasi untuk bersantai jika di Kota Sanggau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Diketahui sore hingga malam hari kawasan tersebut selalu ramai dikunjungi masyarakat. Atas hal itu, jika Tribuners menikmati santai di lokasi tersebut, tentunya bisa menikmati suasana yang indah lantaran berada di pinggir Sungai Kapuas dan pemandangannya juga sangat bagus. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak. Henry Cornelius, silakan untuk laporan lengkapnya. Selamat siang Tribuners dan juga Adila. Dapat kami sampaikan bahwa kawasan Istana Surya Negara yang berlokasi di Jalan Pangeran Mas, Kota Sanggau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menjadi satu di antara lokasi untuk bersantai jika berada di Kota Sanggau. Nah, santai di sini menikmati pemandangan atau suasana yang indah lantaran berada di pinggir Sungai Kapuas dan juga Sungai Sekayam. Nah, suasananya pun sangat enak dan kawasan ini terbuka. Nah, jadi asik nih santai di sini. Nah, di sini juga banyak pedagang yang berjualan jajanan kuliner dari yang makanan ringan sampai makanan berat juga ada di sini. Selain itu juga ada penyewaan sepeda listrik, motor mini dan lain-lain. Nah, selain itu juga di sini ada Masjid Jami Sultan Ayub, kemudian ada juga Keraton Istana Surya Negara. Sekian Adila dan juga Tribuners. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, menjelang Hari Raya Pengucapan Syukur di Sulawesi Utara, harga daging babi kembali naik. Diketahui pada Kamis 27 Juni 2024, harga daging babi lapis naik sekira Rp140.000 per kilogram. Padahal sebelumnya sempat turun sekira Rp130.000 per kilogram. Diperkirakan harga daging babi akan terus naik hingga masuk Hari Pengucapan Syukur di bulan Juli mendatang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado. Ferdi Guhuhuko, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Tribuners dan juga rekan Adila dari studio. Tribuners, seperti yang sudah disampaikan rekan Adila bahwa jelang pengucapan syukur di Kota Manado, harga daging babi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana pengucapan syukur ini rencananya akan digelar pada bulan depan yang akan dilaksanakan di beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Tribuners, seperti diketahui bahwa daging babi ini merupakan salah satu menu andalan saat hari raya pengucapan, sehingga kenaikannya harga daging babi ini cukup mengkhawatirkan masyarakat yang akan menggelar pengucapan maupun pedagang yang ada di Pasar Bersihati. Karena pantauan kami hari ini di Pasar Bersihati, harga daging babi mengalami kenaikan harga Rp140.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harganya itu hanya 120 bahkan sampai 130.000 per kilogram. Hari ini salah satu pedagang mengungkapkan alasan kenaikan harga daging babi ini karena stoknya mulai terbatas di Pasar Bersihati. Selain itu juga para pemilik peternak yang ada di Sulawesi Utara trauma sehingga mereka tidak lagi memelihara babi, sehingga semakin sulit pedagang mencari babi hidup untuk dibeli, sehingga inilah juga yang menjadi salah satu penyebab kenapa harga daging babi terus meningkat jelang hari pengucapan. Dari pengakuan para pemilik peternak ini, mereka trauma karena
pada tahun-tahun sebelumnya kita ketahui bersama terjadi virus ASF. Ini menjadi penyebab banyak babi yang pemilik peternak ini mati, sehingga mereka mengalami kerugian yang cukup besar. Dari situlah mereka sudah mulai trauma untuk memelihara babi. Dan ini juga yang menjadi PR dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, di mana harus menyediakan bibit-bibit baru dan diserahkan kepada para pemilik peternak agar mereka kembali memelihara babi agar harganya bisa kembali stabil, karena diprediksi harga babi akan terus mengalami kenaikan jelang hari pengucapan, bahkan sampai nanti di hari pengucapan. Itu yang mereka harapkan agar tentunya di hari raya pengucapan ini masyarakat dengan siap menyediakan menu daging babi kepada tamu yang akan mengunjungi rumah mereka, bahkan kerabat-kerabat yang akan mengunjungi rumah mereka. Mungkin itu rekan Adila yang dapat saya laporkan, dikembalikan ke Anda. Terima kasih. Tribuners, kebakaran melanda satu bangunan semi permanen di Jalan Labu, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada Rabu 26 Juni, yakni sekira pukul 20:30 WITA. Peristiwa tersebut menghanguskan satu petak kios milik pedagang. Adapun Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu, yakni Danu Saputra, mengatakan bahwa toko yang terbakar merupakan milik pedagang penjual sapu lidi. Menurut Danu, pemadaman api berlangsung sekira 1 jam. Diketahui kios tersebut merupakan bangunan semi permanen berstatus sewa. Pedagang sapu lidi di Jalan Labu, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, pihaknya hanya bisa pasrah saat melihat dagangannya ludes terbakar. Narma penyewa bangunan tersebut mengalami kerugian sekira 10 juta rupiah. Narma juga mengatakan tidak ada satupun barang dagangan miliknya yang bisa diselamatkan. Wanita itu hanya berjualan di Jalan Labu, sementara tempat tinggalnya di Jalan Jamur berkarah 500 meter lebih. Diketahui informasi kebakaran yang menimpa dagangannya itu diketahui dari tetangga. Adapun pemadaman api di tempat itu melibatkan 28 personel Damkar Kota Palu dan sedikitnya 2 armada. Ada yang sempat diselamatkan, Bu, dari Tidak ada. Jualan apa di dalam, Bu? Sapu, tembikat, jualan tembikat, Pak. Bu, yang sapu hidup, sapu lidi, dengan belanga-belanga tanah. Habis semuanya itu, Bu? Sudah ada sekitar 15-12 kan. 15 tahun. Berarti Ibu tinggal di situ juga? Di mana? Di lokasi? Bukan. Oh, Saya cuma tinggal menjual di saja di situ? Di jualan saja. Berarti posisinya kosong ya, Pak, Ibu, ya? Rumah. Iya, kosong. Berarti Ibu dapat informasi dari mana tadi? Dari tetangga di sana, karena dia bilang jalan apa? Labu. Bukan Jalan Labu, dia bilang tadi jalan Jalan Bayam. Ternyata kiosnya saya yang terbakar. Ibu Ada yang mau ditanyakan?
Ya, jadi Pak mungkin boleh dijelaskan kronologinya tadi seperti apa? Kronologi dari menurut yang punya rumah, ini bukan rumah tapi ini jualan, tempat jualnya ibu. Dan ini tidak ada arah kemungkinannya cuma kabel dari atas yang putus atau mungkin menyentuh ke salah satu bangunan itu yang mengadakan percikan api. Nah, tapi kalau mau dibilang tadi ada yang bakar sampah, tapi itu semua tidak ada yang benar. Tidak ada yang bakar sampah, tapi di kemungkinan arus listrik tidak ada karena bangunannya tidak mempunyai listrik di dalam itu. Mungkin ada kabel yang dari atas itu yang menyentuh bangunan, tapi itu masih pradugaan. Tidak ada yang bisa kita pastikan bahwa itu terjadi karena apa, karena belum ada. Kita belum bisa pastikan kronologinya seperti apa. Itu kebakaran penyebabnya seperti apa. Bangunannya apa? Ya? Bangunannya itu cuma jualnya ibu sapu ijuk, sapu lidi, itu taksiran kerugian diperkirakan 2 juta. Pak, izin sejak 10 juta. 10 juta ya, bukan 2 juta tapi 10 juta. Berapa bangunan Pak? Berapa bangunan yang habis? Satu bangunan, cuma kiosnya ibu, tapi itu pun sewa. Sejak pukul berapa dan berhasil dipadamkan berapa Tadi jam? mungkin sekitar 1 jaman ya tadi itu. Sejak pukul berapa Pak? Sejak pukul berapa tadi itu masuk? Jam berapa tadi mulai? Pan. Nanti dikonfirmasi. Tribuners Jemaah Haji asal Ponorogo Hajah Istingah Marsin Sikar dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 26 Juni 2024. Adapun almarhumah yang meninggal dunia pada usia 76 tahun tersebut berpulang sebelum bertolak ke tanah air. Diketahui di pantauan di rumah duka Jalan Imam Bonjol, Kauman Ponorogo terlihat sudah berdiri sebuah tenda. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan harian Surya. Pramita Kusumaningrum, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila, benar sekali bahwa satu jemaah haji asal Ponorogo kembali berpulang adalah Hajah Istingah warga Jalan Imam Bonjol, Kauman, Kabupaten Ponorogo. Kemarin saya sempat ke rumah duka di Jalan Imam Bonjol, Kauman, Kabupaten Ponorogo. Di sana berdiri sebuah tenda, kemudian juga ada beberapa orang yang takziah, di antaranya juga ada rombongan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Hajah Istingah sendiri merupakan jemaah haji kloter 19. Dia direncanakan akan pulang ke tanah air pada hari ini 27 Juni 2024. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain karena nenek berusia 76 tahun itu berpulang sesaat sebelum terbang ke tanah air. Dari keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Nurul Huda, menjelaskan bahwa Hajah Istingah itu awalnya sudah berada di pondokan di Jeddah, di mana memang biasanya rombongan atau jemaah haji yang akan berpulang ke tanah air berada di Jeddah dalam 24 jam. Namun saat di Jeddah, dia mengeluhkan sesak nafas, kemudian keluar keringat dingin, dan ternyata kemudian dibawa ke Rumah Sakit An-Nur di Arab Saudi, akhirnya meninggal dunia pada pukul 01.00 sekitar pukul 01.00 waktu Arab Saudi. Dia menjelaskan bahwa Istingah sendiri memang mempunyai penyakit diabetes atau gula, namun selama ibadah selama 40 hari itu tidak ada keluhan apapun, dan Istingah sudah menjalankan mulai dari rukun haji, wajib haji, dan sunahnya. Sementara anak dari Istingah, Muhammad Abdul Khalid, menjelaskan bahwa selama haji Istingah memang didampingi oleh anaknya nomor pertama. Dan selama 40 hari di Arab Saudi, selama itu juga tidak pernah ada keluhan, walaupun Istingah sendiri menderita penyakit diabetes. Anak tersebut atau Khalid menjelaskan bahwa terakhir pun sebelum ibunya menghembuskan nafas terakhir itu sempat video call dengan
keluarga di rumah keluarga di Kabupaten Ponorogo. Saat itu Istingah menyebut atau mempertanyakan bagaimana persiapan dari rumah sendiri, karena diketahui pada tanggal hari ini, Kamis 27 Juli 2024, Kloter 19 Kabupaten Ponorogo memang sampai di Kabupaten Ponorogo sekitar pukul 7 malam nanti di depan kantor Kemenak. Jadi keluarga juga tidak menyangka, apalagi selama 40 hari tidak ada namanya keluar, hanya saja dia ditelepon oleh kakaknya bahwa ibu ngedrop sebelum berangkat dan akhirnya meninggal dunia. Seperti itu rekan Adila, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Kantor Kemenak Ponorogo, yakni Nurul Huda, dan anak almarhumah Haja Istingah, M. Koirul Abidin. Berikut untuk ketayangan. Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo ikut berduka cita atas meninggalnya Ibu Hajah Istingah binti Marsam Sikar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau meninggal pada usia 73 tahun. Jamaah Kloter 19 meninggalnya adalah di Rumah Sakit Nur di Mekah. Dapat kabar itu jam setengah 4 atau jam 3 mas. Masih Jam 3 sore nopo 3 dini hari? Dini hari mbak. Hari ini tadi? Ya. Masih ngebel niku, ngebel sandangnya ngedrop ngoten. Oh, terus? Pun sadar niku, terus iki niku tentang penanganan subuh menawi masih ngebel melih pun mboten enten. Ibu memang sakit atau gimana, Mas? Nek mriki selamatan sing dikerahne Mas? Gula. Diabetes nggih. Nggih, diabetes, tapi selamatan melo mboten sambat napa-napa masalah diabetes niku. Mas, apa? Sebelumnya sempat komunikasi nggak? Nggih, jam lalu macam 10 niku ngebal sehat ya, sehat ngoten. Sakit guyon-guyon ngoten jaten hotel niku. Sehat ngoten. Berarti selama 40 hari ya di sana itu belum ada keluhan apapun walaupun. Tribuners, 2 orang warga Kabupaten Jember berinisial AN 32 tahun dan NA 30 tahun alias Nur meninggal dunia di Tulungagung diduga karena mengonsumsi alkohol medis dicampur minuman berenergi. Menurut Kapolsek Bandung yaitu Anwari pada Sabtu 22 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB mereka berniat mabuk-mabukan namun tidak menemukan minuman keras. Adapun 2 orang yang beralamat di Desa Balong, Kulon, Kecamatan Balong, Kabupaten Jember diketahui bekerja di tempat penggilingan padi di Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. David Yohanes, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila. 2 warga Kabupaten Jember yang baru 5 hari bekerja di tempat penggilingan padi di Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, meninggal dunia diduga karena keracunan alkohol medis dengan kadar alkohol 70% yang dicampur dengan minuman berenergi. 2 korban adalah AN alias Ahmad dan NA alias Nur. Sebelumnya pada hari Sabtu 22 Juni kemarin keduanya berniat untuk mabuk-mabukan namun karena tidak mendapatkan minuman keras mereka kemudian membeli 1 botol alkohol medis yang biasa dipakai untuk membersihkan luka dengan kadar alkohol 70% dan 14 saset minuman berenergi jenis Kuku Bima Energi rasa anggur. Dan kedua jenis minuman ini kemudian dioplos dan ditempatkan di 1 teko plastik besar. Mereka sempat minum minuman oplosan ini bersama 2 rekannya, Rifan dan Rudi. Namun Rifan dan Rudi ini hanya minum sedikit, kemudian mereka pergi. Selanjutnya sisa minuman ini dihabiskan oleh Nur dan Ahmad. Pada hari Minggu keduanya tidak merasakan gejala apapun, namun pada hari Senin pada tanggal 24 Juni Nur mengalami gejala pusing hebat sehingga sempat dilarikan ke Puskesmas Besuki. Namun karena kondisinya semakin parah, dia dirujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Sementara 2 jam berselang 2 jam sekitar pukul 9, Ahmad mengalami
maaf, di hari itu masih mendapatkan perawatan, sementara Ahmad pada pukul 9 mengalami gejala yang sama berselang 2 jam dari Nur, sehingga Ahmad ini sempat dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah, namun dalam perjalanan meninggal dunia. Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah sudah menyatakan bahwa korban atas nama Ahmad ini meninggal dalam saat sudah tiba di rumah sakit. Dan jenazah Ahmad lalu dilakukan pemulasaraan sebelum dikembalikan pihak keluarga di Kabupaten Jember. Sementara Nur sempat menjalani perawatan dan kondisinya semakin memburuk, sehingga pada hari Selasa sekitar pukul 15.00 Nur juga akhirnya meninggal dunia. Polisi yang melakukan pemeriksaan fisik dari kedua korban tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, dan dipastikan keduanya ini meninggal karena efek minuman yang mereka minum, yaitu campuran alkohol medis dan minuman berenergi. Polisi juga menemukan teko plastik yang sebelumnya sempat dipakai untuk menampung minuman oplosan ini. Sementara botol alkohol serta bekas saset minuman berenergi itu sudah hilang karena sengaja dibakar untuk menghilangkan barang bukti. Demikian adalah yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolsek Bandung, yakni Ibtu Anwari. Berikut untuk ketayangannya. Kira bisa jelaskan terkait dengan kejadian korban yang meninggal ini? Baik, terima kasih. Jadi pada saat ini Polsek Bandung menerima laporan adanya orang meninggal akibat mengkonsumsi alkohol 70% dicampur dengan 12 saset bubuk kimia. Jadi awalnya Saudara Nur Arifin dan Ahmad Novianto yang beralamatkan di Jember itu bekerja di salah satu perusahaan pemproduksi beras yang ada di Desa Munggang, Kecamatan Bandung. Keduanya membeli alkohol medis yang berada di salah satu toko yang ada di Bandung pada hari Sabtu. Kemudian bersama 4 orang rekannya. Motif pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota ND yang tega membuang bayi mereka dan yang baru berusia 12 hari di Panti Asuhan Naungan Kasih Santa Elizabeth ND ternyata karena takut ketahuan kedua orang tua mereka. Adapun SML 20 tahun merupakan mahasiswa semester 2 yang berasal dari Bobamere, Kabupaten Ngada, sedangkan istrinya yakni TAP 21 tahun merupakan mahasiswa semester 4 berasal dari Soa, Kabupaten Ngada. Yakni mereka mengaku meskipun masih berstatus mahasiswa, keduanya sudah hidup bersama hingga melahirkan seorang bayi perempuan pada Jumat 14 Juni 2024, yakni di Puskesmas Onegore. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Flores. Albert Aquinaldo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang rekan Adila dan juga Tribuners di mana saja berada dari Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dapat kami informasikan bahwa orang tua pelaku pembuangan bayi di Kabupaten ND, tepatnya di Panti Asuhan Naungan Kasih Santa Elizabeth ND, sudah diringkus tim gabungan dari Polres ND pada Rabu 26 Juni 2024 siang di kosnya di belakang kampus 1 Unfor. Dan berdasarkan pengakuan dari kedua pelaku yang ditemui, yang berhasil diwawancarai Tribun Flores di unit TPA Polres ND, bahwa motif pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota ND yang tega membuang bayi mereka yang masih berusia 12 hari di Panti Asuhan Naungan Kasih Santa Elizabeth ND ternyata karena takut ketahuan kedua orang tua mereka. SML 20 tahun merupakan mahasiswa semester 2 berasal dari Soa, Kabupaten Ngada, sedangkan istrinya TAP mahasiswa semester 4 berasal dari Soa, Kabupaten Ngada, yang sempat diwawancarai mengaku meskipun masih berstatus mahasiswa, keduanya sudah hidup bersama hingga melahirkan seorang bayi perempuan pada Jumat 14 Juni 2024 di Puskesmas
onek-orek. Keduanya mengaku takut ketahuan orang tua karena meski masih kuliah tapi sudah mempunyai anak, maka keduanya memutuskan untuk melepaskan atau membiarkan anaknya di panti asuhan. Diakui keduanya, mereka masuk ke panti asuhan Naungan Kasih Santa Elizabeth Ende pada Selasa 25 Juni 2024 sekitar pukul 2 dini hari. SML sebagai suami atau ayah kandung dari bayi perempuan malang tersebut menggendong sang bayi perempuannya yang masih berusia 12 hari dan masuk ke area panti asuhan dan meletakkan bayinya di depan pintu kapela panti asuhan Naungan Kasih Santa Elizabeth Ende. Sedangkan TAP selaku ibu kandung bayi malang tersebut menunggu di jalan tadi tepat di depan panti asuhan Naungan Kasih Santa Elizabeth Ende. Setelah meninggalkan bayinya, kedua pasangan suami istri muda yang belum menikah tersebut langsung pulang ke kos mereka di sekitar kampus Umfrog Ende. Setibanya di kos, keduanya mengaku menangis dan menyesali perbuatan yang enggan mengambil kembali anak mereka karena takut. Saat ini keduanya pantauan malam hari, keduanya masih menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres Ende. Informasi yang diperoleh dari penyidik, polisi bakal menahan sang suami SML, sedangkan TAP diizinkan pulang karena dengan pertimbangan harus menyusui bayinya yang sebelumnya dibuang di panti asuhan di Kabupaten Ende. Keduanya dikenakan pasal 305 KUHP tentang menaruh anak di bawah umur 7 tahun di suatu tempat agar dipungut orang lain dengan maksud bebas pemeliharaan dengan ancaman hukuman maksimal 5,5 tahun penjara. Dan kami juga menginformasikan bahwa saat ini TAP selaku ibu kandung dari bayi malang tersebut sudah dipertemukan dengan bayinya tadi malam sekitar pukul 7 usai menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres Ende. Dan saat ini pihak keluarga dari SML atau ayah kandung dari bayi malang tersebut juga sudah ada di panti asuhan Naungan Kasih Santa Elizabeth Ende, dan mereka tiba dari Kabupaten Bajawa, tiba di Kota Ende sekitar pukul 2 dini hari. Dan saat ini pihak keluarga SML masih menunggu pihak keluarga dari TAP yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Kota Ende dari Kabupaten Bajawa. Demikian rekan Adila yang dapat kami informasikan dari Kabupaten Ende. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners Polsek Belah Batu Gianyar Bali berhasil mengungkap ibu dan ayah bayi yang ditemukan tewas di Pantai Cucukan, Kecamatan Belah Batu Gianyar Bali pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Diketahui ibu bayi yakni berinisial ini KDA. Pihaknya masih berumur 18 tahun asal Kecamatan Sukawati. Diketahui saat ini pihaknya masih tercatat sebagai siswi sekolah kejuruan bidang kesehatan dan dalam status praktek kerja lapangan atau PKL di sebuah rumah sakit. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali. Iwayan Eri Gunarta, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila bahwa bisa kami sampaikan bahwa pada Senin 24 Juni 2004 pagi, anggota Balawista sedang melakukan patroli di kawasan Pantai Cucukan, di mana saat itu ditemukan sebuah mayat bayi yang tersangkut di muara sungai Tribuners. Dan penemuan itu langsung dilaporkan ke aparat kepolisian, dan Polsek Belah Batu dipimpin langsung oleh Kapolseknya melakukan penyelidikan, dan tak sampai 12 jam pelaku pembuangan mayat itu sudah ditemukan. Di mana untuk ibunya sendiri, Kadek DA, usianya 18 tahun, dengan statusnya masih sebagai pelajar di sekolah kejuruan bidang kesehatan di Kabupaten Gianyar. Sementara lelakinya atau ayah dari bayi ini, Ikomang S, usia 25 tahun dan sudah bekerja. Mereka berdua ini masih statusnya pacaran berdasarkan keterangan DA pada polisi. Bayi tersebut lahir di kamar mandi dalam kondisi sudah meninggal dunia. Lalu saat itu DA langsung mencari kekasihnya itu yang berada di kecamatan lain, di mana DA ini berada di Kecamatan Sukawati dan yang lelaki berada di Kecamatan Gianyar.
saat bayi lahir dalam kondisi meninggal, DA ini langsung membungkusnya dengan kain, lalu membungkusnya lagi dengan kresek dan ditaruh di jok motornya sebenarnya. Lalu dia mencari si lelaki ini ke rumahnya, lalu mereka berdua membawa mayat bayi ini ke Pantai Mas Yati, lalu dibuang di sana, dan Pantai Mas Yati ini berjarak sekitar 500 meter dari TKP ditemukannya bayi itu benar. Dan saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Sanglah untuk mengetahui bagaimana penyebab pasti dari meninggalnya bayi tersebut. Dan kami juga mendapatkan informasi selama ini orang tua yang ibu bayi ini melarang anaknya untuk pacaran, benar, supaya fokus sekolah dulu. Namun diduga karena larangan tersebutlah yang menyebabkan DA ini takut mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia sedang hamil. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa saat dia sedang dalam masa kandungan tersebut, orang tuanya tidak mengetahui dikarenakan jarang berada di rumah, dan saat itu orang tuanya menduga anaknya sedang mengalami kenaikan berat badan alias gendut, benar, sehingga tidak mengira bahwa yang bersangkutan sedang hamil. Demikian informasi sementara yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolsek Belah Batu, yakni Kompol Imade Berata. Berikut untuk ketayangannya. Jadi pada hari Senin tanggal 24 jam 9.45 itu telah ditemukan sesosok mayat bayi perempuan di Pantai Cucukan. Kemudian dari tim BPBD dan Polsek Belah Batu melaksanakan olah TKP lanjut terhadap mayat bayi tersebut kami kirim ke Rumah Sakit Profesor Murah Sanglah untuk dilaksanakan otopsi. Nah, dari sini kita mulai bergerak melaksanakan penyelidikan. Kita melakukan pemetaan kepada lokasi-lokasi yang memungkinkan ataupun tempat-tempat yang memungkinkan tempat dibuangnya bayi tersebut, maupun kita melakukan penyelidikan siapa yang membuang. Dan siang hari kita dapatkan informasi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo akhirnya memvonis 9 anak bermasalah hukum, yakni mereka divonis masing-masing selama 7 tahun 6 bulan penjara pada Rabu 26 Juni 2024. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPO, yakni dengan hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan penjara, serta mengikuti pelatihan keterampilan selama 6 bulan. Hal yang memberatkan dalam sidang putusan yang diketuai Majelis Hakim IGD Karanganggayasa dikarenakan perbuatannya menyebabkan korban meninggal dunia dan meresahkan masyarakat. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Izzy Hartono, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila, pemirsa Tribun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo akhirnya memvonis 9 anak bermasalah hukum yang menewaskan siswa MTS di Kabupaten Situbondo masing-masing selama 7 tahun 6 bulan penjara. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan hukuman selama 7-6 tahun penjara serta mengikuti pelatihan keterampilan selama 6 bulan. Hal yang memberatkan dalam sidang putusan yang diketuai oleh Majelis Hakim IGD Karanganggayasa ini dikarenakan perbuatan mereka menyebabkan korban meninggal dunia dan meresahkan masyarakat. Sidang pembacaan vonis yang berlangsung secara virtual di ruang Cakra 1 PN Situbondo juga dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh ibu kandung korban serta seluruh keluarga korban F yang tewas setelah dikeroyok 9 terdakwa tersebut. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga menolak permintaan pengajuan restitusi sebesar 2 miliar
dan hanya menyetujui sebesar 181 juta yang dibebankan secara beranten kepada orang tua 9 terdakwa tersebut. Bahkan Majelis Hakim juga menolak permintaan biaya jasa transportasi kuasa hukum korban dalam restitusi selama persidangan sebesar 70 juta dan disetujui hanya sebesar 20 juta oleh Majelis Hakim. Ibu kandung korban MGF Unike mengatakan dirinya menerima putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para terdakwa yang telah menewaskan putranya itu. Jika memang itu sudah sesuai peraturan dan undang-undangan yang berlaku. Bahkan dirinya menerima vonis itu sesuai apa yang sudah dibacakan oleh Majelis Hakim. Menurutnya dirinya akan kembali mengungkap keterlibatan tentang KC yang menjadi saksi dalam persidangan, yakni berkaitan dengan pemberian nomor HP anaknya kepada para pelaku. Sementara itu, kuasa hukum korban Ricky Ricardo mengatakan pihaknya tidak akan mengupayakan upaya hukum lain atau apapun dalam putusan Majelis Hakim itu, baik itu putusan restitusi sebesar 181 juta rupiah. Pengacara Asal Besuki ini menegaskan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah melihat unsur rasa adil dan berkeadilan dengan tidak memilahkan anak yang lainnya. Bahkan menurutnya sesuai tuntutan jaksa itu, bahkan mereka rata divonis selama 7 tahun 6 bulan, sedangkan jaksa penuntut umum pada waktu itu ada sebagian terdakwa dituntut selama 7 tahun 3 bulan. Namun faktanya dalam vonis yang dibacakan Majelis Hakim, mereka 9 orang terdakwa itu rata divonis dengan ancaman hukuman 7 tahun 6 bulan penjara. Peristiwa ini, kata Ricky, agar menjadi sebuah pembelajaran bagi remaja di Situbondo agar supaya tidak ada lagi fahri-fahri berikutnya yang menjadi korban kebrutalan dalam aksi pengeroyokan yang terjadi di Besuki tersebut. Bahkan Ricky menjelaskan ini merupakan tanggung jawab semua, baik itu pendidikan termasuk dirinya dan masyarakat dalam membentuk karakter anak bangsa tersebut. Secara terpisah, Humas PN Situbondo Eyana Agung Putra Wiratjaya mengatakan pasal yang diajukan dalam vonis tersebut adalah pasal 82 yang didakwakan JPU itu pasal 76 tentang perlindungan anak. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update siang hari ini. Saya Adela Risna beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ngarai Sianok adalah lembah curam atau jurang yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku dan berakhir di Kecamatan Pelupuh. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga dibuat sebagai salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Barat. Bentuk Ngarai Sianok merupakan lembah sempit yang dikelilingi bukit-bukit bertebing curam yang juga dihiasi dengan aliran sungai kecil di tengahnya. Tebing tersebut memiliki ketinggian sekitar 100 meter, membentang sepanjang 15 km dan lebar kurang lebih 200 meter. Proses terbentuknya patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah. Kawasan ini mempunyai sebutan lain yakni lembah pendiam karena suasananya yang tenang dan juga damai. Karena masih alami, beberapa flora dan fauna juga terdapat di kawasan ini.
Flora di kawasan Ngarai Sianok adalah bunga rafflesia dan tumbuhan obat-obatan. Sedangkan fauna yang terdapat di kawasan ini berupa macan tutul, monyet, siamang, rusa, babi hutan, hingga tapir dan juga kerbau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual, laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan Live Update. Hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual, laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan Live Update. Hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara
Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update sore Tribun News edisi Kamis 27 Juni 2024. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Justina Kartika, kita jelang live update sore selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita sore hari ini pemirsa, rekonstruksi pembunuhan Bayu Handono yang digelar pada Rabu 26 Juni 2024. Rekonstruksi bos kerajinan tembaga Tumang Boyolali yang dibunuh pria teman kencannya tersebut digelar di rumahnya di Kampung Kebonso, RT 2 RW 5 Kelurahan Pulisan, Kecamatan Boyolali. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Triwidodo, wartawan Tribun Solo. Rekan Triwidodo, silakan laporan selengkapnya. Justina dan Tribuners, rekonstruksi kasus pembunuhan bos kerajinan tembaga Tumang Boyolali digelar pada hari Rabu kemarin, di mana dalam rekonstruksi ini diperagakan sebanyak 38 adegan, dimulai dari saat korban menjemput tersangka dari Jalan Perintis Kemerdekaan menuju rumahnya di Kampung Kebonso, Kelurahan Pulisan, Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan ataupun jalannya rekonstruksi berlangsung dengan lancar. Tersangka juga kooperatif dengan memperagakan seluruh kejadian sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Dalam rekonstruksi kemarin, Justina dan Tribuners, terlihat dengan jelas bagaimana tersangka yang bernama Irwan alias Ibra ini menghabisi Bayu Handono tersebut. Dimulai saat setelah keduanya selesai melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar, yang kemudian berlanjut di ruang TV atau di kamar, di ruang utama, ruang keluarga, di mana saat di ruang keluarga inilah percecokan ataupun awal mula terjadinya pembunuhan dimulai. Saat itu pelaku meminta bayaran yang lebih tinggi dari tarif biasanya, di mana biasanya pelaku hanya diberikan upah sebesar sekitar 200 sampai 300 ribu, namun pada saat kejadian atau malam nahas itu tersangka meminta bayaran 500 ribu. Karena Bayu Handono tidak menuruti atau korban ini tidak menuruti permintaan tersangka, Irwan pun langsung naik pitam dan mengambil celurit yang telah dibawa dari rumah yang kemudian membacok korban. Tidak hanya sekali, tersangka juga terlihat melakukan pembacokan terhadap korbannya ini berulang kali. Bahkan saat korban sudah dalam kondisi tak berdaya pun tersangka ini masih terus melakukan penganiayaan ataupun pemukulan terhadap korban, di mana saat korban yang berusaha melarikan diri namun akhirnya tersungkur dan terkulai lemas ini dipukuli sebanyak 10 kali dengan menggunakan palu besi yang diambil tersangka dari atas rak sepatu. Terakhir korban juga atau tersangka ini menggorok leher korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Dari hasil otopsi juga korban meninggal karena kehabisan darah. Setelah menghabisi korban, tersangka melarikan diri dengan mengambil ataupun mengendarai sepeda motor milik korban. Atas perbuatannya, polisi menerapkan atau menyangkakan tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman maksimal hukuman mati. Demikian, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Triwidodo atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Anton Eka Saputra yang berusia 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak Sabtu 8 Juni 2024 setelah pamit untuk menagih nasabah. Ternyata ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan terkubur di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Dahlan, Blok D2 Maskarebet, Sukarame, pada Rabu 26 Juni 2024. Selengkapnya terkait informasi ini, kita telah terhubung bersama rekan Rahmat wartawan Tribun Sumsel yang akan melaporkannya untuk Anda.
Rekan Rahmat, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Kemarin memang ada yang kami dapatkan satu pelaku Yunan sudah ditangkap. Mereka berada di kapal. Dari awal kecurigaan dari penemuan mayat korban ini berawal dari informasi kalau korban yang berada di parkiran tempat ini. Kemudian keluarga juga membantu menyelidiki dan dapat informasi dari CCTV yang ada di sekitar Grup bahwa korban ini tempat mengarah ke pada hari dan kemudian ketika itu telah mendapatkan CCTV pihak keluarga dan juga sosial silakan dengan CCTV dan polisi dan penyelidikan. Hasilnya satu pelaku ditangkap yang berinisial PS, perannya sebagai membantu mencari korban dan putra ini sebenarnya di bagian belakang di jalan Kehadapan dan sekarang masyarakat di antara lapas penangkap anak penyebab dengan kondisi mayat tertidur dengan cara dicor sebuah bak yang ada di belakang dispo. Jadi polisi mendapatkan dari dispo tersebut dan mengeluarkan mayat yang sudah selama berkali-kali dan untuk kemudian dilakukan di dalam sekarang bukan kondisi dan kemudian itu juga berada di dan juga pelaku utama juga adalah seorang bosniko pendidik dari desa Tangis juga kemudian sahabat polisi kapolres Palembang ketika ada juga melakukan kalau nanti berarti pelaku jengkel terhadap korban lantaran sistem yang dimiliki oleh pelaku pada korban ini juga memiliki dengan besar pelaku korban diketahui ada di namun ketika ditagih itu hendak lagi namun korban tidak memberikan waktu pinjaman sehingga hal tersebut dengan pelaku jengkel dan merencanakan hubungan tersebut. Saat ini 2 orang masih dalam penjara polisi dan 1 orang sudah diamankan polisi untuk perlindungan selanjutnya. Demikian di sini dapat kami sampaikan kembali ke Anda. Terima kasih rekan Rahmat, wartawan Tribun Sumsel atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Gara-gara dipicu masalah lama, Aldi nekat menusuk Dedi Irawan alias Gudet hingga kritis. Pelaku yang berusia 21 tahun tersebut langsung tersulut emosinya ketika melihat korban di area nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola di Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk pada Selasa 25 Juni 2024 dini hari. Selengkapnya terkait peristiwa ini akan dilaporkan rekan Dede Suhendar, wartawan Pos Belitung yang telah terhubung bersama kita. Rekan Dede, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, baik Tribuners, dimanapun Anda berada bisa kami sampaikan memang benar telah terjadi kasus dugaan penusukan yang dilakukan oleh pelaku yang diketahui bernama Dedi, maksud kami Aldi, warga Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 dini hari kemarin. Berdasarkan keterangan dari PLT Kasat Reskrim Polres Belitung, itu Dedi Irmawan menjelaskan bahwa kejadian tersebut awalnya bermula di saat pelaku yang dalam kondisi mabuk saat itu bertemu dengan korban yang diketahui bernama Dedi Irawan yang sedang menonton pertandingan sepak bola di sekitaran Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk. Kemudian sekitar pukul 2.00 setibanya di lokasi kejadian, pelaku yang melihat korban tiba-tiba tersulut emosi dan kemudian menyerang korban dan menusuk korban sebanyak 4 kali, di mana tusukan pertama itu ke bagian wajah, namun karena
korban ini menghindar. Tusukan pertama itu tidak mengenai wajah dan kemudian pelaku menusuk kembali sebanyak 3 kali di bagian tubuh korban. Akibat kejadian tersebut, korban langsung tersungkur di tanah, sedangkan pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari lokasi kejadian tersebut, pelaku sempat melarikan diri ke arah pulau di depan pantai Desa Tanjung Bingga. Namun kemudian korban kembali berpindah ke area hutan di sekitaran Desa Terong atau di sebelah Desa Tanjung Bingga. Namun pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 tiba-tiba pelaku ini menyerahkan diri diantar oleh pamannya ke Polsek Sijuk sekitar pukul 07.00. Menurut keterangan pelaku sendiri, ia terpikir atas nasihat pamannya yang jika kondisi ayahnya ini sedang mengalami sakit jantung, jika mengetahui kondisi tersebut maka dikhawatirkan ayahnya akan mengalami sakit atau serangan jantung. Untuk sementara ini pelaku masih diperiksa di Mapolres Belitung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan memang kata PLT Kasat Reskrim Polres Belitung, antara pelaku dan korban ini memang sekitar 3 bulan lalu pernah juga terlibat masalah cekcok adu mulut, namun diselesaikan secara damai oleh pemerintah desa setempat. Oleh sebab itu, dari dendam kejadian tersebutlah pelaku ini ketika melihat korban langsung tersulut emosi dan langsung menusuk korban sebanyak 3 kali. Demikian Justina yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Dede Suhendar, wartawan Pos Belitung atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Nasib naas dialami oleh Bunga yang berusia 15 tahun yang disebut bukan nama sebenarnya, warga Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Gadis belia ini menjadi korban persetubuhan anak di bawah umur seusai dicekoki minuman keras alias miras. PLT Kasih Polres Bangka Selatan Ibda GJ Budi mengatakan kasus tersebut terbongkar setelah keluarga korban melapor ke aparat kepolisian pada Senin 24 Juni 2024 kemarin. Selengkapnya terkait peristiwa ini akan dilaporkan rekan CP Marlianto, wartawan Bangka Pos untuk Anda. Rekan CP, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang benar seorang anak di bawah umur ataupun anak baru gede di Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan menjadi korban tindak asusila persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Mirisnya untuk korban sendiri sempat dilakukan persetubuhan secara bergiliran oleh 5 orang pemuda yang memang masih berdomisili atau bertempat tinggal di Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan, di mana sebelum aksi tersebut dilakukan, para pelaku terlebih dahulu mencekoki korban dengan minuman keras jenis arak sebanyak 2 gelas hingga akhirnya korban mabuk dan kemudian dilakukan aksi persetubuhan tersebut. Di mana berdasarkan keterangan dari PLT Kasih Polres Bangka Selatan Ibda GJ Budi mengatakan kasus tersebut terbongkar setelah keluarga korban melapor ke aparat kepolisian pada Senin 24 Juni 2024 kemarin. Di saat itu anak pelapor sudah menjadi korban tindakan asusila oleh 5 orang pemuda, di mana saat pada hari tersebut juga 5 orang terduga pelaku berhasil diamankan dan ditahan di Polres Bangka Selatan. Terungkapnya kasus tersebut bermula ketika pada Sabtu 22 Juni 2024 kemarin sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Korban yang pergi keluar rumah dengan dijemput oleh salah satu terduga pelaku, yakni inisial R, pergi keluar rumah untuk menuju ke pantai, di mana saat itu sepulang dari bekerja ayah korban sempat berkeliling mencari anaknya, di mana hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat korban juga belum ditemukan, dan pada akhirnya sekitar pukul 1 dini hari, tepatnya pada hari Minggu 23 Juni 2024, orang tua korban mendapatkan telepon bahwa korban sedang berada di rumah pamannya. Di saat itu juga keluarga korban langsung menjemput korban dan langsung melakukan interogasi, dan akhirnya diketahui bahwa korban telah menjadi korban tindakan asusila berupa persetubuhan terhadap 5 orang, di mana aksi tersebut dilakukan di salah satu gudang yang ada di Kota Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan, di mana pada saat yang sama, tepatnya pada hari Senin, kelima orang terduga pelaku juga berhasil diamankan oleh aparat kepolisian.
di mana 5 orang tersebut yakni berinisial RS 16 tahun, DA 16 tahun, dan EB 15 tahun, dan M alias U 15 tahun, di mana kelimanya kini telah ditahan di Polres Bangka Selatan, di mana untuk salah satu pelaku lain yang merupakan satu orang dewasa ini inisial GDC usia 18 tahun, di mana dari penangkapan tersebut juga petugas turut menyita sejumlah barang bukti lain berupa satu ranjang tempat tidur, kemudian satu botol bekas arak ataupun minuman keras, kemudian pakaian korban dan tersangka serta jepit rambut korban. Di mana saat ini dalam melakukan pemeriksaan, kepolisian juga turut meminta pendampingan dari dinas terkait, mengingat 4 orang terduga pelaku merupakan anak di bawah umur dan juga korban juga masih berstatus pelajar dan juga masih di bawah umur. Di mana untuk pasal yang diterapkan untuk kelima orang tersangka tersebut juga berbeda-beda. Untuk 4 orang anak yang masih berusia di bawah tahun diperkenakan pasal 81 ayat 1 dan 81 ayat 2 serta pasal 82 ayat 1 tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Sementara untuk tersangka lain dipersangkakan yakni pasal 82 ayat 1 dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Saat ini juga aparat kepolisian terus melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, di mana memang aparat kepolisian masih terus mendalami perihal kasus tersebut. Diduga terdapat beberapa tersangka ataupun pelaku lain yang ikut turut serta dalam kasus persetubuhan tersebut. Dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Cepi Marlianto melaporkan kembali ke studio. Terima kasih rekan Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait untuk Anda. Baik, jadi pada tanggal 24 Juni 2024, Polres Bangka Selatan telah menerima laporan dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kemudian ditindaklanjuti ya, dilakukan penyelidikan bekerjasama dengan unit reskrim Polsek Bali. Kita upayakan persuasif kepada terduga pelaku yang saat itu diketahui usia masih anak-anak. Jadi secara persuasif kita oleh penyidik, kemudian dengan didampingi oleh orang tuanya. Jadi para ABH ini kan anak di bawah umur ya, ABH ini didampingi orang tuanya dengan penyidik dari Polsek Bali bersama-sama dengan orang tuanya datang ke Polres Bangka. Hasil pemeriksaan tersebut telah DPC Partai Gerindra Kabupaten Serang mulai memanaskan mesin untuk mendukung Andra Soni di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 ini. Para kader Gerindra di Kabupaten Serang memastikan akan mendukung dan memenangkan Andra Soni di Pilkada 2024. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Serang, Imam Ghazali, mengatakan kader Gerindra akan bergerak untuk mensosialisasikan Andra Soni kepada masyarakat. Selengkapnya terkait informasi ini, kita telah terhubung bersama rekan Engkos Kos Asih wartawan Tribun Banten. Rekan Engkos Kos Asih, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Serang telah memanaskan mesin untuk mendukung Andra Soni di pemilihan kepala daerah Pilkada Banten atau Pilkada Banten tahun 2024. Para kader Gerindra di Kabupaten Serang ini memastikan akan mendukung dan memenangkan Andra Soni di Pilkada mendatang. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Serang, Imam Ghazali, mengatakan kader Gerindra akan bergerak untuk mensosialisasikan Andra Soni kepada masyarakat. Ia memastikan seluruh kader Gerindra di Kabupaten Serang siap mendukung dan memenangkan Andra Soni di Pilkada nanti. Iman juga mengaku bangga dan ada kader Gerindra yang maju di Pilkada Banten. Oleh karena itu, ia dan kader Gerindra lain tak akan segan menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk memenangkan Andra Soni di Pilkada. Iman sendiri mengaku merinding ketika mendengar bahwa suara dari kader Gerindra yang bulat untuk mendukung Andra Soni menjadi gubernur Banten.
Sementara Andra Soni sendiri yang merupakan Ketua DPD Gerindra Banten mengaku merasa terdorong untuk menjalankan amanat dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilkada Banten. Andra juga menyebut bahwa Prabowo sendiri telah menyiapkan sosok pendamping untuk dirinya maju di Pilkada mendatang. Namun Andra enggan membocorkan siapa sosok pendamping tersebut. Andra mengungkapkan pasca adanya perintah untuk maju di Pilkada Banten, dirinya langsung membangun komunikasi dengan seluruh kader Gerindra Banten. Selain itu, Andra juga membangun komunikasi dengan partai politik yang ada di Banten. Andra mengaku optimis dirinya akan menang di Pilgub Banten lantaran Prabowo sendiri telah menyatakan mendukung Andra Soni di Pilkada Banten. Demikian rekan Justina yang dapat saya laporkan dari Banten. Terima kasih rekan Kos Asih wartawan Tribun Banten atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, penjabat Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad, mengingatkan aparatur sipil negara ASN untuk mengundurkan diri dari jabatan jika ikut pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Jika tetap ikut kontestasi politik per 5 tahunan tersebut tanpa mengundurkan diri, maka sudah dipastikan melanggar aturan undang-undang yang mengatur mengenai ASN dan undang-undang politik. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Randy Rutama Putra wartawan Tribun Bekasi untuk Anda. Rekan Randy, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Ya, penjabat Wali Kota Bekasi dalam hal ini PJ Wali Kota Bekasi, Bapak Raden Gani Muhammad, menegaskan tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa ASN diperkenankan daftar pilkada, namun status masih aktif atau tidak mengundurkan diri. PJ Wali Kota menegaskan bahwa dirinya sangat terbuka, bahkan dirinya sudah menyiapkan istilah karpet merah atau mempersilahkan secara bebas para ASN yang ingin mendaftar untuk maju sebagai wali kota ataupun wakil wali kota dalam Pilkada 2024. Namun menurutnya sebelum pihak tersebut terjun atau mendaftarkan diri, diharuskan terlebih dahulu untuk melakukan pengunduran diri atau berhenti menjadi ASN, dan dirinya tidak menjelaskan bahwa untuk cuti itu diperkenankan bagi para ASN yang ingin mendaftar untuk pilkada, dan menurutnya juga tidak ada aturan yang memaparkan bahwa status cuti diperkenankan untuk mendaftar dan juga melakukan kampanye atau aktivitas politik. Menurutnya apabila suatu calon yang statusnya masih ASN aktif tidak diperkenankan untuk mendaftar, terlebih jika hanya mengambil status cuti, dan dirinya juga hingga saat ini masih terus mengimbau kepada para ASN di wilayah Kota Bekasi khususnya untuk sekali lagi menegaskan untuk mengundurkan diri apabila ingin meniatkan diri maju dalam kontestasi pemilihan pesta demokrasi per 5 tahun tersebut. Mungkin itu saja rekan Justina yang bisa saya sampaikan, dan kembali ke studio. Terima kasih rekan Randy, wartawan Tribun Bekasi. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Raden Gani Muhammad, PJ Wali Kota Bekasi. Bicara sendiri, sebenarnya semua ASN itu pertama terikat dengan aturan sebagai ASN sendiri, di mana ASN tidak boleh berpolitik praktis, tetapi ASN juga tidak dikurangi haknya pada saat dia ingin ikut kontestasi. Artinya silahkan, tetapi yang bersangkutan harus mundur jadi ASN. Nah, aturan itu ada di dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN dan undang-undang politik itu sendiri. Jadi tidak boleh seorang ASN masih menjabat ikut politik praktis. Nah, Dinas Pendidikan DKI setiap hari didatangi oleh orang tua siswa yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah melalui jalur PPDB 2024. Mereka datang untuk mengadukan permasalahan yang dialami selama proses PPDB 2024 berlangsung sejak 10 Juni lalu.
Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Miftahul Munir, wartawan Warta Kota untuk Anda. Rekan Miftahul Munir, silakan laporan selengkapnya, rekan. Baik rekan Cina dan Tribuners dimanapun Anda berada, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sejak 10 Juli 2024 kemarin membuka penerimaan peserta didik baru PPDB 2024 dengan sistem online, di mana para siswa atau calon siswa yang ingin masuk ke sekolah untuk mendaftar melalui online yang sesuai dengan website di Dinas Pendidikan. Berkas atau dokumen untuk mendaftar PPDB 2024 harus diupload di website tersebut. Dan sampai saat ini banyak warga yang mengeluhkan terkait dengan permasalahan yang dialami. Salah satunya adalah terkait dengan batas usia yang dirasa oleh orang tua ini sangat membuat janggal, karena memang anak-anak ini rata-rata lulus di usia 19 tahun dan akan masuk ke SMA atau ke jenjang selanjutnya, di mana mereka datang untuk bertanya terkait dengan batas usia, karena anaknya masih usia 16 tahun tapi tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Padahal usia sekolah ataupun minim usianya dari rentang usia 16 tahun sampai 21 tahun. Salah satu orang tua yang datang ke Dinas Pendidikan bernama Rizal. Anaknya yang baru saja lulus SMPN 194 Jakarta Timur itu ingin masuk ke SMA 81 tapi tidak bisa atau terpental atau namanya hilang dari daftar penerimaan siswa di SMA 81 Jakarta, di mana ia pun menyayangkan karena memang sistem ini cukup membingungkan, karena para orang tua ini sudah melambat-lambatkan anaknya masuk sekolah di saat SD. Bahkan ada orang tua yang memasukkan anaknya di usia 8 tahun sampai 9 tahun. Sehingga Dinas Pendidikan harus berbenah, karena memang para orang tua ini mengeluhkan supaya anaknya bisa lolos seleksi di PPDB berikutnya. Dan Rizal mengaku hanya mengeluhkan terkait batas usia. Selain Rizal, ada juga orang tua bernama Yani yang mengeluhkan hal sama, karena anaknya tidak bisa masuk ke SMA 78 Jakarta Barat, di mana Yani mengaku anaknya kalah di usia karena memang seleksi atau faktor tidak lulus anaknya di PPDB 2024 karena batas usia tersebut. Dia juga heran dan bingung bagaimana caranya agar anak bisa lulus di PPDB 2024 ini. Mau tidak mau, Yani pun terpaksa harus memasukkan anaknya ke sekolah SMK yang termasuk dalam sekolah negeri supaya bebas biaya pendidikan. Dan Yani pun berharap Menteri Pendidikan RI Nadiem Makarim saat ini diganti atau dicopot dari jabatannya, karena memang sistem pendidikan yang dia tidak jelas dan terbilang rumit untuk pendaftaran sekolah. Sehingga Yani pun meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera meresapel Menteri Pendidikan tersebut. Dan selain kedua orang itu, di sana juga ada yang mengeluhkan tindak tugas orang tua, di mana orang tua ini rata-rata adalah anggota TNI dan Polri yang tugasnya di luar kota dan sebagainya. Itu ketika ingin daftar kalau di Jakarta tidak bisa masuk karena persyaratan PTO yang tidak sesuai atau kurang persyaratannya. Karena memang di PTO ini minimal harus 1 tahun tinggal di Jakarta. Sehingga Dinas Pendidikan pun secara otomatis melalui websitenya bakal terpental atau tidak bakal bisa masuk di PPDB 2004 atau di SMA negeri. Demikian pertanyaan Tino. Terima kasih rekan Miftahul Munir, wartawan Warta Kota, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama warga Jakarta Timur, Rizal. Rizal datang ke sini nih ada keluhan apa nih? Ini kan keluhannya kita lihat di internet. Katanya ini di bawah umur gitu. Oh, di bawah umur. Emang usia anaknya berapa, Pak? Usia anaknya berapa? Dari tahun 2008 ini.
Oh, baru sekitar 16 tahunan ya Pak. Ini mau masuk SMA berarti Pak? SMA. Mau ke SMA mana Pak? Mau ke SMA mana niatnya? SMA 81. 81. Nah itu kemarin berarti sudah daftar di akun terus dinyatakan tidak lolos Pak? Tidak lulus ya. Terus ada alternatif sekolah lain nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada, maunya ke sekolah itu aja? Iya. Oh, nah ini datang ke sini mau mengadu soal usia itu. Semuanya kan Wakil Ketua Umum DPP Bidang Pemenangan Pemilu Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan dukungan resmi DPP Golkar untuk Syamsuar di Pilkada Gubernur Riau 2024. Saat konsolidasi pemenangan di Pekanbaru pada Rabu 26 Juni 2024. Doli menegaskan DPP akan mengusung kembali Syamsuar, tidak hanya karena sebagai Ketua DPD Golkar, melainkan banyak pertimbangan. Selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Naswa Nasution, wartawan Tribun Pekanbaru. Rekan Naswa, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina dan Tribuners sekalian, dapat kami laporkan dari Provinsi Riau bahwasanya bakal calon Gubernur Riau Syamsuar baru saja diusung ataupun mendapatkan dukungan resmi dari DPP Partai Golkar untuk maju kembali di Pilkada Gubernur 2024. Hal ini ditegaskan langsung Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, saat menyampaikan arahan pada konsolidasi pemenangan Pilkada di Provinsi Riau pada Rabu 26 Juni kemarin, di mana dihadiri seluruh pengurus DPD Golkar Riau dan DPD Golkar di 12 kabupaten dan kota serta anggota DPRD yang terpilih di pemilu 2024. Menurut Doli, DPP Partai Golkar menyatakan sikap dukungan ke Syamsuar setelah banyak pertimbangan, salah satunya dinilai Syamsuar bisa ataupun sukses mempertahankan pemilihnya di Pilkada 2018 sebelumnya dan di pemilu 2024 di mana Syamsuar maju sebagai anggota DPR RI dan terpilih dari Dapil Riau 1. Ujian itu menurut Doli sudah sangat cocok untuk kembali mengajukan ataupun mengusung Syamsuar untuk Pilkada 2024 ini. Kemudian banyak pertimbangan lain yang kesimpulannya menurut Doli Syamsuar pantas untuk diusung kembali menjadi calon Gubernur Riau 2024. Untuk itu Doli meminta kepada bakal calon lain yang sebelumnya mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar untuk patuh dan ikut memenangkan calon yang akan diusung oleh Partai Golkar di Pilkada 2024. Sementara untuk SK dukungan maksud kami akan segera diserahkan oleh DPP kepada Syamsuar untuk berikutnya mencari teman ataupun partai koalisi karena sejauh ini Golkar sendiri belum bisa untuk mengusung pasangan sendiri di Pilkada Gubernur karena Golkar di DPRD Provinsi Riau hanya meraih 10 kursi, sementara butuh 13 kursi untuk mengusung pasangan bakal calon ataupun calon gubernur di Pilkada. Saat ini Syamsuar tengah mendekati beberapa bakal calon wakil, diantaranya ada dari Partai Keadilan Sejahtera, yakni Ustadz Mawardi Saleh, di mana komunikasi intens terus dilakukan keduanya dan bahkan sudah sama-sama mendatangi Presiden PKS dan Ketua Tim Dewan Suro PKS. Kemudian beberapa kali juga silaturahmi dilakukan. Bahkan Syamsuar saat sosialisasi dengan masyarakat sudah menyatakan bahwa wakilnya yang akan maju di Pilkada nanti adalah Dr. Mawardi Saleh. Demikian laporan kami dari Pekanbaru, rekan Justina. Terima kasih rekan Nasuha, wartawan Tribun Pekanbaru atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama Waketum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia. Pertimbangan yang cukup matang ya. Pertama, beliau adalah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau
tentu yang paling tahu dan punya pengalaman selama ini di Provinsi Riau ini. Yang kedua adalah mereka Pak Samsuar ini punya pengalaman elektoral yang cukup baik. Jadi ikut kontestasi Pilgub 2017 ya, 2018 kemarin beliau menang sebagai gubernur, kemudian kemarin ikut kita calonkan di DPR RI juga terpilih gitu. Jadi secara elektoral memang cukup meyakinkan. Nah yang berikutnya adalah bahwa ya kita juga menilai bahwa Proses penertiban bangunan liar pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Puncak Kabupaten Bogor kembali memanas, pemirsa. Pasalnya petugas penertiban terlibat keributan dengan PKL hingga berujung benturan fisik. Selengkapnya terkait informasi ini, kita telah terhubung bersama rekan Amar, wartawan Tribun News Bogor. Rekan Amar, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Ya baik, terima kasih rekan Yusina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi proses penertiban bangunan liar pedagang kaki lima di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor kembali memanas pada hari kemarin, hari Rabu tanggal 26 Juni 2024. Nah, pasalnya petugas penertiban itu terlibat benturan fisik dengan para PKL yang ditertibkan. Nah, Kabid Tipum Satpol PP Kabupaten Bogor, Rahma Kodara mengatakan bahwa kejadian itu bermula ketika petugas gabungan sedang membersihkan puing-puing sisa pembongkaran yang dilakukan pada hari Senin kemarin. Nah, pada saat itu petugas melihat adanya bangunan berupa WC umum yang belum ditertibkan dan juga sebuah kamar. Nah, ketika itu petugas gabungan pun berusaha untuk membongkar paksa bangunan yang tersisa tersebut. Akan tetapi sang pemilik itu melakukan penolakan dan menghadang petugas agar tidak melakukan pembongkaran. Nah, situasi semakin memanas ketika pemilik dari bangunan tersebut menyundul-nyundul kepala petugas dan hingga akhirnya kontak fisik pun tak terhindarkan. Nah, meski begitu, kejadian itu tidak berlangsung lama karena berhasil dilerai oleh petugas lainnya dan juga warga yang ada di situ. Nah, akibat kejadian tersebut, dari informasi yang dihimpun terdapat 3 anggota Satpol PP Kabupaten Bogor yang terluka dan salah satunya itu mengalami luka pada bagian hidung hingga berdarah. Nah, atas kejadian tersebut, Satpol PP Kabupaten Bogor pun melakukan visum terhadap anggotanya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Begitu rekan Yusna yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih rekan Amar, wartawan Tribun News Bogor atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, pemirsa. Sebagai upaya untuk mencegah permainan judi online yang menjamur di kalangan masyarakat, Satreskrim Polresta Banda Aceh memasang spanduk imbauan larangan bermain judi online maupun offline warung kopi pada Rabu 26 Juni 2024. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli melalui Satreskrim Kompol Fadilah Aditya Pratama mengatakan setidaknya ada 9 warkop yang ada di Banda Aceh dipasang spanduk larangan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Indra Wijaya, wartawan Serambi News untuk Anda. Rekan Indra Wijaya, silakan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih Yusina sebagai selamat siang Tribuners. Dapat kami sampaikan sebagai upaya untuk mengantisipasi permainan judi online yang semakin menjamur di kalangan masyarakat di kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan pemasangan spanduk imbauan larangan bermain judi online maupun offline di sejumlah warung kopi yang ada di Banda Aceh. Pemasangan spanduk pemasangan spanduk imbauan larangan bermain judi online tersebut dilakukan langsung oleh Kasatreskrim Polresta Banda Aceh bersama para jajaran. Dari informasi yang kami terima dari Kasatreskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fadilah Aditya Pratama mengatakan bahwa setidaknya ada 9 warung kopi yang ada di Banda Aceh dipasang imbauan larangan bermain judi online tersebut. 9 warkop tersebut diantaranya Warkop Budi, Dapu Kopi, Warkop AMD Kopi, The Kopi Aceh, Solong JP, Dekgus Kopi, Warkop Sentra, Smea Lampineng, dan Saring Kopi Cabang 2 Lambaru. Nah, dari informasi yang kami terima dari Kasatreskrim Polresta Banda Aceh, bahwa pemasangan spanduk tersebut, maksud kami pemasangan spanduk larangan bermain judi online itu dilakukan agar memberikan kesadaran kepada masyarakat yang berkunjung ke warung kopi untuk tidak melakukan permainan judi online. Selain itu juga langkah tersebut merupakan langkah preventif sebagai bentuk upaya pencegahan dan melindungi masyarakat akan bahaya dari judi online tersebut.
Setidaknya dalam imbauan tersebut, mereka meminta kepada para pemilik warung kopi juga turut aktif dalam menyampaikan informasi jika ditemukan adanya masyarakat yang bermain judi online di warkop tempat usahanya. Selain itu juga dalam imbauan tersebut, pihaknya juga memberikan penegasan ya jika terdapat pemilik warung kopi yang ada di Banda Aceh ataupun di wilayah hukum Polresta Banda Aceh membiarkan praktik judi online tersebut menjamur di tempat usaha warung kopi miliknya, pihaknya akan melakukan menjerat pemilik warkop dengan tindak pidana pembiaran permainan judi online tersebut. Selain itu juga kepada masyarakat yang meminta agar juga berperan aktif memberikan informasi kepada petugas Satreskrim Polresta Banda Aceh jika menemukan ataupun jika mendapati banyak masyarakat berkumpul di warung kopi untuk bermain judi online. Masyarakat bisa langsung menghubungi kontak WA curhat Kapolresta Banda Aceh ataupun langsung mengabari polsek setempat untuk terkait informasi banyaknya aktivitas judi online di wilayah di setiap kampung ataupun di wilayah-wilayah tempat yang sering kerap terjadi permainan judi online. Selain itu juga informasi terpisah yang kami terima dari Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Landri, mengatakan bahwa selain masyarakat akan ditindak tegas jika bermain judi online, dia juga meminta masyarakat jika menemukan adanya oknum polisi yang bermain judi online atau kedapatan bermain slot di warung-warung kopi agar segera menghubungi petugas baik itu di WA curhat Kapolresta maupun di bidang Propam Polresta Banda Aceh, di mana jika mendapati oknum polisi yang bermain judi online tersebut, pihaknya akan melakukan tindakan tegas, baik itu tindakan peringatan secara etika maupun dijerat dengan hukum yang berlaku. Demikian rekan Justina. Terima kasih rekan Indra Wijaya, wartawan Islami News atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selebgram asal Metro, Bian Andini, berusia 19 tahun alias BA, menyebut uang hasil promosi situs judi online digunakan untuk foya-foya. Bian mengatakan ia mendapatkan komisi alias fee sebesar 3,5 juta rupiah per bulan untuk mempromosikan situs judi online. Selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Muhammad Humam, wartawan Tribun Lampung. Rekan Muhammad Humam, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Ya, terima kasih rekan Justina dan Tribuners. Polres Metro Polda Lampung berhasil mengamankan jaringan selebgram yang mempromosikan situs judi online di wilayah Kota Metro Lampung. Dan juga kemarin di hari Rabu 26 Juni 2024, Satreskrim Polres Metro Polda Lampung berhasil mengamankan 6 orang selebgram asal Kota Metro Lampung yang mempromosikan situs judi online kepada halayak ramai melalui Instagram dan juga melalui media sosial yang dimiliki oleh selebgram tersebut. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun dari tersangka yang bernama Bian Andini atau BA, pihaknya mendapatkan fee sebesar 3,5 juta tiap bulannya untuk mempromosikan situs judi online tersebut. Dan juga fee 3,5 juta per bulan itu dibagi bersama timnya yang sebanyak 4 orang, dan selebgram tersebut menerima fee sekitar 1,5 juta tiap bulannya. Dan juga modus operandi yang dilakukan oleh promotor untuk mencari selebgram untuk mempromosikan situs judi online ini yaitu harus memiliki follower atau pengikut di media sosial Instagram sebanyak puluhan ribu bahkan belasan ribu untuk bisa mempromosikan situs judi online. Berdasarkan pengakuan dari Bian Andini bahwa dia harus memiliki follower di atas 10.000 atau pengikut di media sosial Instagram sebanyak 10.000 untuk bisa mempromosikan situs judi online. Dan apabila tidak memiliki follower sebanyak yang ditentukan, maka pihaknya harus membeli pengikut atau follower di Instagram tersebut kepada pihak yang menjual jasa jual beli follower. Dan juga Tribuners, untuk wilayah Kota Metro Lampung memang banyak terjadi promosi situs judi online kepada halayak ramai atau pada masyarakat melalui selebgram ini. Dan juga memang salah satu tersangka yaitu yang bernama Rintan Eka telah melakukan promosi situs judi online selama 3 tahun. Dan untuk tersangka yang bernama Bian Andini, ia mengaku bahwa baru menjalankan
pekerjaan sebagai promotor situs judi online ini baru selama 1 bulan, yaitu sejak ia lulus sekolah SMA di bulan Mei 2024 lalu. Sekian rekan Justina. Terima kasih rekan atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama BA pelaku. Saya mendapatkan uang 3.500.000 selama dipotong sebulan. Jadi sebulan 3,5 juta berarti? Ya, tapi tapi tidak semua saya ngambil. Dibagi ke siapa aja itu? Ke tim ya? Iya, ke tim. Ke tim. Namanya siapa aja timnya? Namanya Bima dan Strong. Kok bisa sih admin situs itu menghubungi, apa karena follower atau karena memang sudah terkenal mbaknya ini? Gimana itu dia? Followers ya? Berarti indikatornya melihat follower dulu mbak ya? Followernya banyak baru ditawarin untuk mempromosikan judi online? Followers mbak berapa? Ditembak. Beli followers baru bisa jadi admin slot. Oh, berarti beli followers dulu. Udah berapa lama jadi admin slot? Belum ada, baru 1 bulan. Berarti baru dapat 3,5 juta itu? Iya. Tahu nggak kalau itu situs? Tahu situs judi. Pernah mainin nggak? Enggak. Ratusan siswa SDN Gandasari di Kampung Bonjong Mareme, Desa atau Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, keracunan makanan setelah menghadiri samen atau pesta kenaikan kelas. Pesta kenaikan kelas tersebut digelar pada 24 Juni 2024, kemudian ratusan siswa itu merasakan gejala keracunan seperti sakit perut, mual, dan diare pada 25 Juni 2024 dini hari, tepatnya seusai korban mengonsumsi nasi dan ayam goreng. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Hilman Kamaludin, wartawan Tribun Jabar yang telah terhubung bersama kita. Rekan Hilman, silakan laporan selengkapnya. Ya, selamat sore Justina dan Tribuner terkait kasus keracunan yang terjadi di SDN Gandasari, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat itu sebetulnya memang terjadi pada 24 Juni 2024 lalu. Kemudian sejumlah korban yang didominasi oleh siswa belum merasakan gejala seperti mual, pusing, dan diare pada 25 Juni 2024 lalu. Kemudian mereka langsung dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan sebagainya. Di mana pada saat itu semua korban yang didominasi oleh siswa di SDN Gandasari itu dilakukan pemeriksaan oleh tim medis dari puskesmas klinik, hingga akhirnya ada yang harus dirujuk ke rumah sakit umum daerah atau RSUD Cililin di Kabupaten Bandung Barat. Pada saat pemeriksaan semua korban memang merasakan gejala yang seperti keracunan setelah mengonsumsi nasi ayam yang dikonsumsi dari acara pesta kenaikan kelas atau yang di daerah sini disebutnya samen ya. Kemudian pada saat itu saat dilakukan pemeriksaan mereka mengakui bahwa mengalami gejala pusing setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan saat pesta kenaikan kelas tersebut. Sebagian korban termasuk anak-anak atau siswa dan orang dewasa atau orang tua siswa banyak yang menjalani perawatan di sejumlah klinik dan puskesmas Sindangkerta. Namun sebagian lagi hingga kemarin ada 17 korban yang harus menjalani perawatan atau dirujuk ke RSUD Cililin. Untuk sebagian korban saat ini sudah mulai kembali pulih seperti biasanya, karena sudah dilakukan penanganan medis oleh petugas medis dari setiap klinik, rumah sakit, maupun puskesmas yang ada di Bandung Barat. Kasus keracunan ini langsung ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, di mana pada saat itu petugas Dinas Kesehatan langsung mengambil sampel makanan. Total ada 4 sampel makanan yang diambil dilakukan uji laboratorium di Lab Pesta Jabar. Keempat sampel makanan yang diambil itu diantara nasi, kemudian saus sambal, kemudian ayam goreng, dan sejumlah menu makanan lain. Termasuk sampel muntahan dari korban juga dilakukan uji laboratorium. Uji laboratorium sampel makanan dan muntahan tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab pasti dari keracunan tersebut, apakah memang ada bakteri di dalam makanan atau tidak. Namun hingga saat ini Dinas Kesehatan belum bisa memastikan hasil uji laboratorium dari makanan yang dilakukan uji lab tersebut. Berdasarkan keterangan dari petugas Dinas Kesehatan bahwa kemarin total ada 125 korban yang mengalami keracunan tersebut. Ya, bahkan 85% diantaranya merupakan anak-anak atau siswa di SDN Gandasari, dan sisanya merupakan orang tua siswa atau orang dewasa yang juga terdampak keracunan tersebut. Hingga saat ini mayoritas korban
baik itu siswa maupun orang tua siswa sudah berangsur pulih dan sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Demikian, Justina. Terima kasih rekan Hilman Kamaludin, wartawan Tribun Jawa Barat atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Jembatan darurat yang dibangun untuk menggantikan jembatan utama di Jalan Lintas Bengkulu Padang jebol pada Rabu 26 Juni 2024 subuh hari. Diketahui besi bawah jembatan jenis Bali tersebut patah seusai dilewati sejumlah kendaraan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Suryadi Jaya, wartawan Tribun Bengkulu untuk Anda. Rekan Suryadi Jaya, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, dapat dilaporkan bahwa jembatan darurat yang merupakan pengganti dari jembatan utama yang saat ini sedang dalam perbaikan juga mengalami kerusakan pada Rabu kemarin tanggal 26 Juni 2024. Akibatnya kemacetan yang terjadi menyebabkan hampir 5 kilo hingga 8 kilometer. Dan ini berhasil diurai oleh pihak kepolisian setelah pihak kontraktor atau pihak ketiga dari pengerjaan jalan darurat ini, jembatan darurat ini langsung melakukan perbaikan dan penggunaan sementara dari jembatan utama yang sedang diperbaiki. Sehingga jembatan utama yang sedang diperbaiki ini ditunda dulu perbaikannya dan dilakukan penambalan secara darurat. Kemacetan yang terjadi di Jalan Lintas Bengkulu Padang ini sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Hal ini disebabkan oleh adanya pembangunan jalan beton dari semula jalan aspal menjadi jalan beton. Sehingga akibatnya kemacetan mengular cukup panjang, sehingga ditambah lagi jembatan darurat ini, kemacetan sangat dikeluhkan oleh para pengendara. Untuk situasi terkini hingga saat ini arus lalu lintas di Jalan Lintas Bengkulu Padang sudah bisa dilewati dan kemacetan sudah tidak terlalu panjang lagi. Apalagi ada jalur alternatif yang melewati jalan desa, sehingga mobil-mobil pribadi dan kendaraan sepeda motor bisa melewati jalur alternatif tersebut meskipun cukup memutar. Sedangkan untuk truk-truk batu bara maupun angkutan besar lainnya masih harus tetap mengantri di Jalan Lintas Bengkulu Padang, tepatnya berada di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sekian Justina yang dapat dilaporkan. Terima kasih rekan Suryadi Jaya, wartawan Tribun Bengkulu atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama petugas Satlantas Polres Bengkulu Tengah, Bribda Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam bersama saya Bribda Febri Silika Pratama dari Satuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah, Polda Bengkulu. Mohon izin melaporkan tepatnya di lokasi proyek perbaikan jembatan yang lintas Kabupaten Tengah. Untuk saat ini kendaraan roda 2, roda 4 maupun roda 6 sudah bisa diperbolehkan. Namun masih menggunakan sistem kontraflow dalam. Dapat dilihat pantauan lalu lintas dari arah Kota Bengkulu menuju Suko. Dari arah Muko menuju Bengkulu. Terpantau masih menggunakan sistem buka tutup jalan. Demikian kepadanya dapat kami laporkan. Terima kasih. Selamat siang. Salam. Pameran helikopter terbesar di Asia Tenggara bertajuk Heli Expo Asia atau HEXIA 2024 kembali diselenggarakan. Heli Expo Asia kali ini digelar di Cengkareng Heliport Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang selama 5 hari hingga Minggu 30 Juni 2024 mendatang. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang, pemirsa. Rekan Gilbert, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan.